lakukan di sekitar kantin. Kami juga menyediakan layanan free internet. Internet juga dapat diakses dari luar bangunan. Kami menyediakan gazebo yang dilengkapi fasilitas internet. Kami juga menyediakan parkir buat semua aktivitas akademika vokasi. Aksesibilitas untuk difabel juga kami sediakan dengan adanya rem dari tempat parkir dan juga lift untuk mencapai lantai-lantai yang ada di gedung-gedung perkuliahan. Vokasi juga memiliki business center. Di sana kita dapat dilayani fotokopi, digital printing, dan juga untuk keperluan mahasiswa, keperluan pembelajaran di vokasi UI. Di vokasi tersedia juga kafe yang dapat dikunjungi oleh mahasiswa vokasi dan juga mahasiswa dari fakultas lain dan mudah diakses dari tempat parkir dan tempat perkuliahan. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan olahraganya di 2 lapangan olahraga yang baik, yang besar, antara lain lapangan olahraga basket dan juga futsal. Hal ini sejalan dengan visi program pendidikan vokasi Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Eko Usriono, SE, MMCFP, QWPAEPP, selaku pembicara pada webinar hari ini. Yang terhormat Bapak Asrori, MAFLNI, selaku Kepala Prodi Administrasi Asuransi dan Aktuaria. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Prodi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, yang terhormat peserta acara webinar pada pagi hari ini. Hari ini merupakan webinar series pertama dari 9 series yang akan dilaksanakan oleh Prodi Administrasi Asuransi dan Aktuaria Vokasi UI. Untuk webinar hari ini mengusung tema perencanaan keuangan oleh Bapak Eko Yusriono. Untuk 8 series webinar selanjutnya akan saya bacakan tema-temanya. Webinar pertama selanjutnya bertemakan perencanaan investasi, dilanjutkan mengenai asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi syariah, aktuaria, asuransi sosial, pendanaan pensiun, dan sumber daya manusia di bidang asuransi. Saya lanjutkan ke rundown acara, ke pembacaan rundown. Pertama, ada kata sambutan oleh Ketua Program Studi, dilanjutkan oleh paparan materi oleh pembicara. Sesi tanya-jawab akan ada door prize menarik, lalu dilanjutkan oleh pemberian summary oleh moderator, dan penutupan acara oleh MC. Pembacaan tata tertib. Pada webinar pagi hari ini terdapat tata tertib yang harus dilaksanakan oleh peserta webinar pada pagi hari ini. Peserta wajib memasuki ruangan Zoom 10 menit sebelum acara dimulai. Peserta wajib untuk menggunakan display name dengan nama asli. Peserta mengikuti rangkaian acara kuliah umum dengan menggunakan pakaian rapi dan sopan. Peserta wajib menjaga suasana rangkaian acara kuliah umum agar tetap kondusif.
Peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon bila tidak diperlukan selama rangkaian acara kuliah umum berlangsung. Peserta wajib mengaktifkan kamera selama rangkaian acara kuliah umum berlangsung. Peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Pertanyaan yang ingin ditanyakan dapat ditanyakan saat sesi tanya-jawab berlangsung dengan menggunakan fitur raise hand yang ada pada ruangan Zoom masing-masing. Selanjutnya, untuk sambutan dan pemberian sertifikat kepada pembicara, kepada Bapak Asrori, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom meeting. Ya. Ini topiknya cukup menarik, yaitu mengenai financial planning. Kalau untuk prodi asuransi dan aktuaria, finance planning itu satu bidang yang sangat menjanjikan. Ya. Di negara-negara tetangga itu profesi financial planning itu sangat dibutuhkan. Ya. Misalnya seperti di Singapura, di Malaysia, itu financial planner itu sudah luar biasa ya kebutuhannya. Ya mungkin di Indonesia relatif kita masih belum paham betul mengenai perencanaan keuangan atau financial planning. Intinya financial planning itu bukan hanya terbatas pada keuangan saja, tapi juga insurance planning, investment planning, bahkan ada estate planning ya. Itu intinya. Ya, ada, jadi bukan hanya kita estate planning, saya menggunakan tenaga pengajar dari Fakultas Hukum UI yang memang ahli dalam hukum waris ya. Investment planning dari Fakultas Ekonomi yang saya ambil dia dari ini apa? Dia CFA, Chartered Financial Analyst, walaupun financial planning itu lebih ke family financial planning. Tapi saya menggunakan CFA, Chartered Financial Analysis. Nah, dari para mahasiswa kami mengharapkan supaya ya bisa mengikuti jejaknya Pak Eko ya. Pak Eko itu CFP ya, Chartered Financial Planning ya. Ini mohon nanti Pak Eko dijelaskan kepada mahasiswa bagaimana caranya agar mahasiswa itu bisa. Pengennya saya begitu lulus sudah mempunyai CFP semua. Itu pengennya ya. Tapi ya itu kan perlu perjuangan dari para mahasiswa untuk mengikuti ujian sertifikasi untuk mendapatkan CFP. Insya Allah lah kalau kalian semuanya punya CFP akan ditampung lah bekerja di tempatnya Pak Eko. Ya. Demikian bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Eko Usriono, MMCFP yang telah berkenan untuk memberikan kuliah umum di vokasi UI. Ya, mohon didorong Pak Eko agar mahasiswa kami itu semuanya mengambil sertifikasi. Karena dengan gelar akademik saja itu enggak cukup. Gelar akademik enggak cukup, tapi harus ditambah lagi dengan professional certification. Nah, demikian kami sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Masih. Silakan kepada Bapak Asrori untuk menyerahkan sertifikat apresiasi kepada Bapak Eko Yusriono selaku pembicara pada webinar hari ini. Terima kasih. Oke, acara selanjutnya dilanjutkan pada pengenalan moderator. Moderator pada webinar series hari ini adalah Marsha Farah Hafiz. Marsha Farah Hafiz akrab dipanggil Marsha merupakan seorang mahasiswi aktif Prodi Administrasi Asuransi dan Aktuaria tahun 2019 yang ingin menekuni dalam bidang keuangan dan investasi. Kepada Marsha, waktu dan tempat dipersilahkan.
Terima kasih, Bayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Marsha Farah Hafiz yang akan memandu sesi pada kesempatan pagi hari ini. Semua peserta pada webinar series pertama hari ini akan membicarakan tentang perencanaan keuangan, di mana hari ini merupakan webinar series pertama dari 9 series yang akan dilaksanakan oleh Prodi Administrasi, Asuransi, dan Aktuaria Vokasi UI. Tentunya masing-masing dari kita berharap menjadi seseorang yang sukses dan stabil secara keuangan atau bahkan financial freedom. Dalam situasi pandemi saat ini, kita semakin sadar akan pentingnya perencanaan keuangan dan betapa bergunanya dana darurat, sehingga walau saat ini keuangan teman-teman semua kurang bisa ditebak, tetapi memiliki dana cadangan sangat berguna pada suatu hari nanti. Namun nyatanya dalam generasi kita masih sangat minim pengetahuan dan literasi tentang pentingnya perencanaan keuangan. Sehingga membuat kita bertanya-tanya dalam pikiran kita harus memulai dari mana untuk menentukan sebuah perencanaan keuangan yang baik. Dan ada nggak sih tips dan triknya, khususnya sebagai generasi muda yang telah melewati situasi yang cukup sulit saat ini, karena sangat berdampak kepada sektor khususnya perekonomian. Puji syukur pada kesempatan hari ini, semua pertanyaan peserta akan dibahas bersama seseorang yang berpengalaman pastinya. Pembicara kita hari ini adalah Bapak Eko Yusriono, SE, MMCFP, QWP, AEPP, di mana merupakan praktisi dan konsultan perencanaan keuangan. Beliau juga mentor QWP dari QWP Academy sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang, mentor AWP dari AWP Academy sejak 2019 sampai dengan sekarang, dosen pengajar sertifikasi CFP UGM sejak 2019 sampai dengan sekarang, founder dan CEO PT Oke Financial Indonesia, konsultan perencanaan keuangan dan trainer sejak 2019 sampai dengan sekarang, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, serta sedang menjalankan program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen Undip sejak 2019. Dan juga speaker FPSB Indonesia dan FPAI atau Financial Planner Associate Indonesia sejak 2019 sampai dengan sekarang. Lalu untuk pendidikan akademiknya sendiri, Bapak Eko menempuh S1 Manajemen Keuangan Universitas Semarang pada tahun 2011, S2 Magister Manajemen Keuangan Universitas Semarang pada tahun 2014, S3, dan sedang menjalankan S3 Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen Keuangan Undip. Untuk pendidikan profesi sertifikasi dan lisensinya, yang pertama ada Certified Financial Planner dari Executive Development Program CFP UGM Yogyakarta, bekerja sama dengan FPSB Indonesia. Yang kedua ada sertifikasi Qualified Wealth Planner dari QWP Academy Indonesia, serta ada sertifikasi Associate Estate Planning Practitioner dari Estate Planning Practitioner Ltd, Singapura and the Society of Will Writer and Estate Planning Practitioner, United Kingdom. Lalu ada lisensi WEPERT, ada lisensi AAJI dan AASI. Untuk pengalamannya sendiri, Bapak Eko pernah bekerja di PT Bank Danamon Indonesia Tbk sejak tahun 2011 sampai 2013 sebagai Personal Banking Officer Forming, lalu di PT Bank UOB Indonesia sejak 2013 sampai 2014 sebagai Customer Relationship Officer, PT Bank ANZ Indonesia sejak 2014 sampai 2016 sebagai Relationship Manager, di PT Bank Permata Tbk sejak 2016 sampai 2019 sebagai Relationship Manager, lalu PT Oke Financial Indonesia sejak 2019 sampai dengan sekarang sebagai founder dan CEO, dan juga speaker, trainer, mentor, dan konsultan perencanaan keuangan sejak 2019 sampai dengan sekarang. Untuk nantinya, sesi bersama Bapak Eko Yusriono akan dimulai dengan sesi pertama. Pemateri akan memaparkan materi selama kurang lebih 60 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi 2 yang akan diadakan diskusi tanya-jawab dengan peserta, dan akan dipilih pemenang utamanya yang akan mendapatkan reward dari kami. Maka dari itu, mohon disimak pemaparan berikut ini.
Langsung saja kita sambut kepada Bapak Eko. Baik, terima kasih Kak Marsha. Ya, izin share screen ya. Selamat pagi teman-teman. Izin share screen dulu ya Kak Marsha ya untuk memaparkan ya. Baik, Pak. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam kenal ya, sudah dikenalkan ya saya ya dengan Kak Marsha ya. Yang terhormat Pak Asrori ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Dan yang terhormat buat sama rekan para dosen di vokasi UI ya, terutama untuk jurusan administrasi asuransi dan aktuaria ya. Baik, saya akan lanjut ke materi ya, karena tadi sudah diperkenalkan, saya jadi nggak perlu mengenalkan diri sendiri, sudah dikenalkan ya. Nah, saya akan langsung menuju ke materi ya. Jadi saya mendirikan Oke Finansial ya. Oke, baik langsung saya ke materi aja. Nah ini sebenarnya ya kalau kita mengenai perencana keuangan ya, ini saya bicara sedikit ya. Kalau untuk servis ya perencana keuangan, basicnya itu adalah sebagai konsultan ya. Jadi konsultan seperti membuatkan book planning gitu kan ya, membuatkan book planning, membuatkan rencana keuangan. Tadi yang disebutin Kak Asrori itu dalam perencana keuangan itu dibikinkan semua. Jadi nggak semata-mata karena asuransi aja, tapi semuanya itu akan dijelaskan. Oke. Kemudian servis kedua itu biasanya adalah berupa edukasi ya. Edukasi yaitu terkait dengan sertifikasi, AWP, GWP maupun pelatihan-pelatihan perencana keuangan. Oke. Di webinar kali ini saya akan berbicara mengenai perencana keuangan ya, perencana keuangan seperti apa gitu kan. Di seri-seri nantinya kan akan dibahas mengenai perencanaan investasi, perencanaan asuransi dan lain-lainnya. Tapi kerangka berpikirnya pertama kali adalah perencana keuangan itu dulu itu seperti apa yang teman-teman itu sudah pahami atau yang sudah lakukan tuh sudah atau belum gitu kan ya. Nah, dalam webinar ini saya akan ceritakan terkait dengan apa itu perencana keuangan gitu kan ya. Apakah teman-teman punya rencana keuangan atau cuman hanya yang penting saya lulus ini vokasi terus saya dapat kerja gitu kan. Itu kan jadi rencana juga ya. Punya perencanaan keuangan apa enggak? Terus kemudian bagaimana sih peran perencana keuangan? Penting enggak kira-kira? Terus bagaimana cara membuatnya? Yang ketiga akan saya bahas juga kapan dan di mana praktek perencana keuangan itu dibutuhkan. Apakah kalau Kak Bayana sudah punya uang banyak, nggak perlu perencana keuangan? Belum tentu gitu kan ya. Apakah Kak Sehan yang nggak punya uang, nggak perlu perencanaan? Belum tentu gitu kan. Kadang-kala orang kan membantah, yang direncanakan apanya? Uangnya nggak ada. Justru itu adalah yang direncanakan adalah pendapatannya dari mana, gitu kan. Pendapatannya dari mana? Income-nya dari mana? Itu juga perlu direncanakan. Nah, kemudian bagaimana standar praktek perencana keuangan? Misalkan nanti teman-teman mau praktek menjadi perencana keuangan, standarnya seperti apa? Ada kode etiknya enggak gitu kan. Nah, nanti juga saya akan mempelajari membuat perencanaan untuk diri sendiri nih. Jadi kalau kita nggak mau pakai jasa perencana keuangan, teman-teman juga bisa menggunakan diri sendiri itu untuk membuat perencana keuangan. Karena pertama kali klien kita itu siapa? Ya diri kita gitu kan. Yang keenam adalah prospek menjadi perencana keuangan seperti apa? Tadi sudah disebutin Kak Asrori ya. Kalau kita dibandingkan dengan negara Malaysia, Singapura, bahkan Australia, perencana keuangan itu dicari orang, nggak usah nyari klien, kita tuh dicari orang gitu kan ya. Karena di Indonesia ini literasi keuangannya masih kecil ya, masih di bawah 50%, sehingga profesi perencanaan keuangan itu akan berkembang terus gitu kan. Nah, nantinya akan kita jelaskan ya, prospek perencanaan keuangan itu seperti apa. Bagus nggak buat karir masa depan gitu kan. Kemudian sertifikasi apa yang menunjang? Tadi sudah disampaikan juga Kak Asrori ya. Jadi kita tuh harus memiliki pendidikan akademik yang bagus gitu kan. Nah, ternyata itu nggak cukup kalau kita mau praktek. Jadi kita perlu ilmu-ilmu perencanaan keuangan sehingga kita bisa praktek. Oke. Oke, sebelum kita lanjutkan, kalau boleh tahu, yang mahasiswa ini mahasiswa semuanya ya, Kak Marsha ya. Nah, yang nggak mahasiswa juga ada juga ya di sini ya, teman-teman ya, nggak mahasiswa UI ya. Oke. Baik, kita lanjut ya ke materi ya. Jadi kalau teman-teman yang belum mahasiswa nggak masalah ya, ini kita juga bisa kasih saran-sarannya nih gimana gitu kan ya. Nah, apa itu perencana keuangan? Dari gambarnya kan kelihatan ini ceweknya pusingnya ada dua nih. Pusingnya itu uangnya banyak apa dia nggak punya uang gitu kan. Karena belanja 10-10, 11-11 itu kan bikin pusing gitu kan ya. Belanjanya sih nggak pusing, tapi bayarnya yang pusing gitu kan. Nah, perencana keuangan menurut FPI Indonesia atau sisi pandang lembaga sertifikasi Financial Planning Standard Board itu adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana.
Tujuan hidup termasuk membeli rumah, menabung, pendidikan anak, atau merencanakan dana pensiun. Gitu kan. Itu adalah tujuan keuangan menurut lembaga sertifikasi. Nah, kemudian kalau di sisi pandang profesi, misalkan saya profesinya sebagai perencana keuangan pribadi adalah mengembangkan, mengimplementasikan secara total dan terkoordinasi perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan secara menyeluruh. Jadi bahasa paling gampangnya adalah bagaimana klien saya itu bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Jadi ini ada teman-teman banyak juga kan, memaksimalkan kemampuan nih, misalkan Kak Sasa kemampuannya menabung bagaimana, kemampuan tujuan keuangannya bagaimana, itu memaksimalkan tujuan saya itu. Kemudian elemen terpenting dari konsep ini adalah mengembangkan perencanaan keuangan yang terkoordinasi untuk seluruh kebutuhan keuangan seseorang berdasarkan tujuan total keuangan mereka. Jadi secara total ya, jadi bagaimana memaksimalkan potensi dari seseorang itu biar tujuannya tercapai. Kemudian kalau dari sisi pandang klien atau kita nih sebagai klien nih atau teman-teman nih menjadi kliennya perencana keuangan, menurut klien itu adalah melakukan perencanaan keuangan untuk mencapai kebutuhan pribadi atau individu. Simpel banget kan sebenarnya kalau dari sisi pandang klien. Nggak usah rumit-rumit lah, yang penting udah tujuan keuangan saya tercapai gitu kan dari sisi pandang klien. Seperti itu ya. Nah, hal ini menyentuh hampir semua aspek dari kehidupan ya. Termasuk tentu saja keluarganya juga ya. Jadi tujuan keuangannya nggak hanya diri kita sendiri tapi keluarga juga gitu kan. Oke. Baik. Kalau kita bicara selanjutnya, kalau kita bicara mengenai konsep perencanaan keuangan, pada dasarnya ya, kita itu kan di sini ya, kita di sini punya fase masing-masing gitu kan ya, punya goal masing-masing gitu kan. Mungkin fasenya teman-teman sekarang itu kan lagi belajar gitu kan ya, lagi mahasiswa gitu kan ya. Tentunya nantinya itu punya tujuan keuangan. Nah, bisa juga fase teman-teman yang ikut di sini adalah orang yang sudah menikah, sudah punya anak, berkeluarga itu kan. Yang kan punya fase masing-masing, tentunya kita pengen punya tujuan masing-masing nih. Tujuan pengen beli mobil, pengen beli rumah, kemudian pengen pelindungan asuransi, dana sekolah, kemudian pengen dana pensiun gitu kan. Pada akhirnya kita itu dipanggil gitu kan. Kita kan nggak mungkin kan, kita dipanggil sia-sia saja tanpa kita melakukan sesuatu hal yang penting itu kan. Makanya tujuan-tujuan ini kita penting harus punya tujuan gitu kan. Simpelnya adalah teman-teman itu harus punya tujuan dulu, buatnya itu apa. How-nya itu how-nya bagaimana mencapainya. How much-nya itu adalah berapa gitu kan. Jadi terus why-nya itu mengapa gitu. Jadi harus tahu tujuan-tujuan, mimpi-mimpi. Nah, mungkin kalau teman-teman masih mahasiswa itu biasanya kan mimpinya itu hanya simpel kan. Yang penting bisa lulus cepat dan dapat kerja gitu kan. Nah, setelah dapat pekerjaan itu harus punya mimpi-mimpi yang baru gitu kan. Mimpi baru untuk diwujudkan supaya hidup ini lebih hidup gitu kan. Nah, itu adalah mimpi-mimpi yang ingin kita wujudkan. Kalau keadaannya itu baik-baik saja, nggak ada risiko dalam kehidupan, nggak ada risiko keuangan. Semua tujuan bisa tercapai kalau kita rencanakan dengan baik. Tapi kalau terjadi muncul risiko-risiko yang kita tidak inginkan ya, seperti risiko sakit. Saat ini kalau kita dengar pandemi gitu kan ya, sakit kritis, meninggal itu kan sudah biasa banget kan. Dengan kita ada pembatas warna merah ini ya, ini bisa jadi tujuan keuangan kita itu nggak tercapai. Bahkan kita lupakan, kita fokusnya adalah untuk kesehatan gitu kan ya, agar bisa tetap hidup gitu kan. Sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal dini, hidup terlalu lama. Kalau risiko-risiko ini muncul, tujuan-tujuan ini ya udah lupakan biasanya, orang akan lupakan gitu kan. Tapi dengan perencanaan keuangan yang bagus, dengan manajemen risiko yang bagus, kita bisa mengurangi dampaknya. Dampaknya bisa kita kurangi. Tidak langsung melebur begitu saja, kita hilang begitu saja. Kita bisa kurangi gitu kan. Dengan cara apa? Dengan manajemen risiko, dengan punya dana darurat, dengan punya asuransi yang pas gitu kan. Sehingga kalau ini muncul, risikonya itu kita bisa minimalisir ya, jadi nggak langsung berdampak signifikan. Nah, itu adalah kalau ada risiko kehidupan. Bagaimana kalau ada risiko keuangan? Risiko keuangan itu seperti adanya inflasi, kenaikan harga secara bersamaan gitu kan ya. Membuat kita itu daya belinya menurun kan. Kalau kita nggak punya strategi yang bagus, terutama untuk perencanaan investasi, ya sudah uang kita lama-lama akan habis. Kita punya uang 1 juta ditaruh di tabungan aja, lama-lama akan habis gitu kan ya. Apalagi kalau kita nggak apa-apain gitu kan. Jadi kita perlu namanya investasi untuk melawan inflasi tadi. Krisis keuangan, pandemi, bencana, tadi yang disebutin oleh Kak Marsha ya, sekarang itu orang-orang tuh aware banget terkait dengan perencanaan keuangan karena pandemi itu kan. Fungsi dana darurat itu bagus banget gitu kan. Tapi apakah cukup dengan dana darurat? Apakah selesai? Enggak semudah itu. Dana darurat itu hanya cadangan untuk jangka pendek. Kalau ternyata pandeminya jangka panjang, apakah masih cukup dana daruratnya?
tentunya butuh dengan rasio likuiditas yang bagus gitu kan ya, nggak cukup dengan dana darurat saja. Nah, jadi dengan adanya ilmu perencanaan keuangan yang bagus, kita bisa terhindar adanya risiko kehidupan, kita masih OTW tujuan-tujuan keuangan kita, sama financial risk. Kita bisa tetap OTW, bagaimana tujuan keuangan kita bisa tetap terwujud gitu kan. Sehingga kapanpun kita meninggal, kita sudah stepnya sudah benar gitu kan ya. Kalau stepnya nggak benar, tiba-tiba kita nyiapin dana pembelian rumah, kita meninggal, selesai gitu kan. Rumahnya nggak kebeli. Nah, dengan punya asuransi, dengan punya manajemen risiko yang bagus, semuanya bisa kebeli dengan baik. Nah, ini ada 15 tujuan keuangan. Oke, boleh dibantu teks kira-kira tujuan keuangan teman-teman itu apa? Salah satu tujuan keuangan itu adalah namanya perencanaan dana darurat. Kemudian dana membeli barang, HP, iPhone, atau apapun itulah. Kemudian dana membeli kendaraan, mobil, motor gitu kan ya. Terus dana membeli rumah, dana renovasi rumah ini juga perlu dipikirkan. Dana pensiun mungkin teman-teman belum kepikiran, pikir-pikir pensiun, kerja aja belum dapat gitu kan ya. Terus dana pernikahan, kemudian dana ibadah haji, asuransi jiwa, dana pendidikan, dana liburan, dana ibadah atau umroh, dana financial freedom, membentuk portfolio financial freedom, dana mulai bisnis baru, atau perencanaan dana warisan. Nah, boleh saya kasih waktu 1 menit, boleh teman-teman boleh tulisin di chat apa tujuan keuangannya kira-kira. Boleh silakan ditulis ya. Tujuan keuangannya apa, teman-teman kira-kira? Silakan ditulis, diketik aja nggak apa-apa ya. Izin Kak Marsha ya. Coba saya mau ngetes nih teman-teman nih. Punya nggak sih tujuan keuangan? Coba di chat ya, ditulis ya, di chat ya. Nah, ini sudah tulis semuanya ya. Kak Agni, Financial Freedom. Kak Sehan, Financial Freedom. Ini mau ngomongin Financial Freedom, tahu nggak sih sebenarnya Financial Freedom itu apa? Gitu kan ya. Umroh, Kak Fariza. Oke, ada lagi. Lunasin utang negara. Nih, sombong banget ya lunasin utang negara nih. Ini Kak Muhammad Haikal nih ya, membeli rumah dana darurat. Muhammad Rizky, tujuan keuangan saya setelah saya bekerja yaitu pertama memberi apa nih, cepat banget nih. Memberi uang kepada orang tua nih. Membeli rumah, renovasi rumah, liburan gitu kan. Financial freedom. Ini banyak sekali ya tujuan-tujuan keuangannya ya. Oke, jadi udah tahu ya tujuan keuangannya tadi sudah disebutin ya. Ada banyak banget tujuan keuangannya. Pertanyaannya ini, uangnya dari mana gitu kan? Uangnya dari mana teman-teman tuh? Mau mewujudkan financial freedom, membeli rumah atau apa bentuk uangnya itu dari mana? Nanti akan kita bahas ya, uangnya dari mana? Apakah dari tabungan teman-teman atau dari aset yang dimiliki? Kalau nggak punya aset, dari mana belinya gitu kan ya? Oke, nanti kita akan lanjutkan ya. Selanjutnya, nah pertanyaan berikutnya adalah, kamu butuh profesional perencana keuangan nggak sih? Gitu kan? Kamu butuh hire saya nggak sih sebenarnya? Nah, satu, kalau kamu itu ini tidak punya keahlian, sebaiknya kamu itu adalah hire seorang perencana keuangan atau mengikuti kelas perencana keuangan gitu kan ya. Terus jika kamu ingin mendapatkan profesional tentang perencanaan keuangan ya, ingin mendapatkan pendapat saya dari profesional itu gimana sih cara saya beli rumah yang ideal tuh bagaimana? Nah, itu butuh teman-teman sebagai teman-teman menjadi perencana keuangan gitu kan. Teman-teman seorang perencana keuangan. Terus kamu memiliki kebutuhan mendesak atau peristiwa hidup yang tidak terduga seperti kelahiran, warisan atau penyakit besar ya. Kamu merasa penasihat profesional dapat membantu meningkatkan dan mengelola keuangan kamu gitu kan ya. Kamu tahu bahwa kamu perlu memperbaiki situasi keuangan kamu saat ini, tapi tidak tahu mulai dari mana. Nah, di sini teman-teman kalau mau menjadi profesi perencana keuangan, target kliennya adalah orang-orang yang ini tidak bisa membuat perencana keuangan, terus tidak memiliki bidang keuangan tertentu, nggak ngerti, itu pakailah perencana keuangan. Kalau enggak ya belajar gitu kan ya. Nah, itu adalah kamu butuh perencana keuangan apa enggak gitu kan. Kalau nggak butuh, apalagi nggak punya uangnya ya sudah, berarti kita harus belajar sendiri gitu kan ya, sehingga kita tidak perlu menggantungkan sama perencana keuangan. Oke. Nah, kalau standar praktek ya, perencana keuangan, itu stepnya ya, kalau teman-teman saya praktek ya, itu stepnya ada 6 ya. Jadi pertama adalah kita ngobrol dulu, establish dulu ya, keadaannya gimana. Tadi ada yang bicara pengen perencanaan rumah itu, rumahnya di mana, harganya berapa. Nah, kita akan bicara ngobrol dulu terkait tujuan-tujuan keuangannya seperti apa, terus kemudian kita nego-nego harga biasanya tuh, fee-nya berapa sih, kontraknya seperti apa. Setelah itu kita akan collect data. Collect data itu datanya kita minta. Misalkan Kak Safira itu usianya berapa, hartanya berapa, asetnya berapa, itu akan saya minta gitu kan. Nah, kita bekerja itu berdasarkan data yang diberikan ya. Kita nggak boleh maksain klien gitu kan ya. Terus kemudian kita analisa. Kita analisa, sebenarnya analisa ini adalah tujuannya kita mau buat laporan keuangan.
laporan neraca, cash flow, sama rasio keuangan gitu kan. Terus tujuan-tujuan keuangan tadi itu barulah kita develop. Tadi ada yang mau, tadi ya, ini ada Kak Timothy yang mau financial freedom. Financial freedom-nya itu mau seperti apa? Income-nya saat ini itu berapa? Terus cara menyiapkannya berapa? Dia harus nabung atau bagaimana itu kan ya. Nah, kemudian kelima adalah implementasi. Implementasi itu adalah bagaimana kita langsung membelanjakan atau take action-nya itu apa? Nabung di mana, investasi di mana, dengan return berapa. Terus keenam adalah review. Kita akan review, tinjau situasi klien itu seperti apa, apakah pandemi ini portfolionya dirubah, kalau enggak ya bisa jalan itu kan ya. Ini adalah standar praktek perencanaan keuangan 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman dibikinkan. Pertanyaannya, teman-teman mau bikin sendiri atau dibikinkan? Mau bikin sendiri atau dibikinkan? Kak Marsha mau bikin sendiri atau dibikinkan? Kalau bisa bikin sendiri, lebih milih bikin sendiri sih. Nah, karena masih milenial ya, masih muda, saya sarankan tuh bikin sendiri. Makanya ini saya bikin 5 langkah membuat kerencanakan untuk diri sendiri. Jadi kalau teman-teman biasanya klien yang datang ke saya itu adalah asetnya minimal tuh 10 miliar biasanya datang ke saya tuh. Mereka baru butuh perencanaan keuangan. Kalau teman-teman apalagi mahasiswa yang income-nya masih belum double digit, sebaiknya ya berusaha dulu, bikin sendiri dulu aja. Takutnya nanti kalau pakai perencanaan keuangan malah jadi defisit, malah jadi minus kan keuangannya kan. Nah, ini adalah saya kasih saran 5 langkah membuat perencanaan keuangan buat diri sendiri gitu kan ya. Pertama adalah set financial goal. Tujuan keuangan kita apa? Yang kedua, kita lakukan financial check up. Ketiga, kita develop financial goal tadi, apa-apa gitu kan ya. Terus implementasi financial planning yang kita sudah rencanakan, kemudian kita review dan evaluasi. Nah, karena waktu saya nggak banyak, kita mulai aja ya. Set financial goal, tadi udah saya tanya teman-teman ya, tujuan keuangannya itu apa. Mungkin teman-teman kalau belum nulis, silahkan tulis di kertasnya masing-masing gitu kan ya. Tujuan keuangannya apa sih? Jadi harus super jelas ya. Tentang kehidupan dan impian nih, coba bayangkan nih, tujuan keuangannya itu mau apa sebenarnya dalam waktu dekat lah atau yang ingin benar-benar diwujudkan ya. Misalkan jika kamu memiliki semua uang nih contohnya nih, jika kamu tuh punya semua uang di dunia ini, apa yang ingin kamu lakukan gitu kan ya. Oh, udah liburan paling 1 bulan udah bosan gitu kan. Beli rumah paling juga sudah bosan kan. Jadi pada akhirnya pikirin kalau teman-teman tuh punya uang banyak itu mau beli apa gitu kan. Terus apa yang kamu rasakan dalam hidup ini gitu kan ya. Terus apa yang ingin paling kamu hargai dalam hidup ini. Pada akhirnya orang-orang kaya itu tujuan keuangannya. Pada akhirnya ya, setelah dia financial freedom itu dia tuh charity ya. Jadi dia itu bikin yayasan beramal. Karena dia udah bosan gitu kan ya. Rumah sudah ada, mobil sudah ada, semuanya sudah terpenuhi. Nah makanya teman-teman ini pilih dulu tujuan-tujuan keuangan itu apa yang ingin diwujudkan. Boleh di kertas masing-masing ya tujuan keuangannya apa. Gitu kan. Nah ini tadi sudah teman-teman sudah ini ya sudah menyebutkan ya tujuan keuangannya ya. Mungkin nggak semuanya kan ya menyebutkan. Nah, setelah itu uangnya dari mana yang tadi saya tanyakan tuh? Uangnya dari mana? Nah, uangnya dari mana biasanya kan untuk mewujudkan tujuan keuangan itu? Apakah dari cash flow kita? Cash flow itu adalah ini ya. Cash flow itu adalah dari income kita. Teman-teman sudah punya income enggak? Kalau belum punya, bagaimana nantinya kalau belum punya? Ini Kak Bila sudah geleng-geleng kepala ya. Nggak punya ya Kak Nabila ya, income-nya ya. Income-nya dari mana Kak? Dari orang tuanya atau pacarnya? Orang tuanya ya. Oke, itu adalah income-nya dari mana? Nah, kalau kita melihat income-nya dari mana, paling gampang itu dari mana sih income-nya? Untuk mewujudkan impian itu, pertama dari income kerja. Yang kedua dari aset. Nah, kira-kira kalau tadi mewujudkan impiannya, kira-kira mayoritas teman-teman dari mana income-nya? Nah, di rencana. Rencananya dari mana uangnya? Dari income yang baru atau dari asetnya? Nah, rata-rata adalah kalau masih muda biasanya itu mengandalkannya ini. Income kerja nanti, Kak. Terus kalau aset, saya belum kerja, Kak, nggak punya aset gitu kan. Paling aset saya itu apa sih? Paling ya motor, HP itu nggak bernilai kecil, itu pun dikasih orang tua kan. Berarti mau nggak mau teman-teman tuh harus merencanakan income kan ya. Harus merencanakan income-nya dari mana gitu kan. Nah, untuk itu kita akan cek tuh. Akan ngecek namanya financial check up ya. Financial check up itu adalah ngecek keuangan kita tuh bagaimana sih? Berapa aset yang kita miliki, berapa cash flow kita yang miliki. Cek kondisi kesehatan keuangan ya. Jadi yang dicek kondisinya itu tidak hanya badan kita ya, tapi kesehatan keuangan kita itu perlu dicek. Nah, untuk ngeceknya teman-teman nanti bisa juga cek di website ya, itu saya sudah bikin tuh apa untuk financial check up-nya ya. Jadi financial check up itu adalah bagaimana kondisi keuanganmu sekarang ya. Nah, jadi kekayaan bersihmu itu berapa, likuiditas dana daruratnya punya enggak,
tabunganmu bagaimana, rasio utangmu bagaimana, rasio tabungan dan investasi bagaimana, dan rasio kebangkrutan bagaimana, itu nanti akan dicek satu-satu gitu kan. Bagaimana caranya? Caranya simpel banget ya. Pertama adalah tinggal ini. Teman-teman nanti silakan login ya, kemudian bisa login, terus kemudian bisa cek untuk financial check-up-nya. Nah, kalau mau manual, konsepnya adalah ini, cek pendapatan bulanan teman-teman itu berapa. Pendapatan bulannya berapa, semuanya, terus pengeluarannya berapa. Pengeluarannya untuk macam-macam berapa, untuk belanja, tabungan, cicilan, belanja rumah tangga, cicilan KPR, dan macam-macam itu berapa. Nah, kalau pendapatan dikurangi pengeluaran bulanan itu nanti ada 3. Pertama adalah surplus, pas-pasan, sama defisit. Cek dulu, income per bulan teman-teman tuh surplus atau defisit, itu cek dulu ya. Terus yang berikutnya adalah aset. Aset yang memiliki teman-teman itu berapa aset yang dimiliki itu. Misalkan aset rumah tinggal nih, punya rumah di Pondok Indah nih harganya 5M gitu. Ditulis harganya 5M gitu kan ya. Terus kendaraan nih, punya motor Vario 8 juta, ditulis harga jualnya berapa. Ini adalah barang-barang yang ditulis itu harga jualnya, bukan pada harga belinya ya, harga jualnya. Kemudian tabungan dan investasi, misalkan teman-teman mau belajar reksadana, saham dan macam-macam itu, nilai akhir penutupannya kemarin berapa? Tabungannya berapa, obligasinya berapa, logam mulainya berapa itu tinggal ditulis aja ya, berapa nilainya tuh. Kemudian kewajiban nih, hutangnya berapa yang dimiliki teman-teman hutangnya nih. Hutang, sisa hutangnya ya, kredit, KPR, kewajiban lainnya, kredit motor, dan macam-macam itu berapa. Nah, kemudian pada akhirnya, kekayaan bersih itu adalah total aset dikurangi total saldo hutang, positif atau negatif. Nah, ini teman-teman ya, positif atau negatif total hutangnya. Nah, setelah itu nanti akan muncul nih rasio keuangan nih. Laporannya seperti ini laporannya nih ya. Ini contoh ya, ini adalah gajinya itu adalah totalnya itu adalah 15 juta, kemudian total 15 juta, kemudian pengeluarannya ya. Ini pengeluarannya adalah cash flow-nya minus ya, minus 2,5 juta. Ini adalah contoh yang salah ya. Bagaimana? Banyak terjadi nggak di ibu kota? Banyak terjadi ya. Jadi cash flow-nya itu pada minus. Jadi makanya itu dari satu atau dari lainnya ya. Nah, kemudian laporan kekayaan. Nah, laporan kekayaannya ini dari aset yang dimiliki, aset rumah tinggal, tadi berapa-berapa. Ini contohnya ya, dia punya aset 1,2M, tabungan dan investasinya itu 1,4M, dan investasi ya totalnya, jumlah hutangnya, ini ya 300 juta ya, 300 juta. Jadi total hutang dan kekayaan bersihnya adalah ini. Total hutangnya 300, kekayaan bersihnya 1M. Jadi 1,4 dikurangi 300, ketemunya 1,1M. Itu adalah kekayaan bersih, teman-teman. Nah, sekarang berapa kekayaan bersihnya, teman-teman? Coba dihitung. Kalau nggak bisa, ya berarti memang belum ada kekayaan bersihnya. Jadi, teman-teman harus clear dulu, kekayaannya berapa yang dimiliki. Itu ya, itu dari kekayaan bersih. Nah, setelah itu, nanti akan muncul rasio-rasio keuangan ya. Rasio-rasio keuangan itu akan muncul, financial check-up-nya, ada dana darurat, minimal itu 3 kali ya. Nah, ini idealnya adalah 6-12 kali idealnya itu kan ya. Rasio likuiditasnya 15%, rasio tabungannya minimal 10%. Jadi kita diwajibkan nabung itu minimal 10%. Rasio utang terhadap asetnya ini ya 50% dan lain sebagainya. Itu adalah rasio-rasio keuangan. Kalau rasio-rasio keuangannya ini nggak bagus, ini diperbaiki dulu sebelum kita bikin tujuan keuangan yang ingin diwujudkan. Nah, ini adalah fondasi perencanaan keuangan ya, teman-teman. Kalau mau bikin fondasi perencanaan keuangan, tadi ceritanya kan mau bikin sendiri tuh, Kak Marsha mau dibikin yang sendiri kan. Cek dulu nih sebenarnya. Biasanya yang jadi kendala anak-anak muda itu adalah keuangannya belum sehat, tapi sudah mulai investasi. Ingat ya, kalau memang investasi itu bedain antara investasi sama trading gitu kan ya. Kalau trading itu kan sebenarnya kan pekerjaan gitu kan. Pekerjaan kita pelatihan untuk jual beli barangnya saham gitu kan. Kalau buat barangnya cabai atau lombok berarti ya kita tuh pedagang cabai atau lombok gitu kan ya. Nah, pertama yang perlu dicek adalah cash flow-nya itu positif dulu, terus punya dana darurat, punya asuransi ya. Ini teman-teman kan sudah menguasai kan ya kalau ngomongin asuransi kan ya. Asuransi kesehatan, jiwa ataupun apapun itu harus memiliki. Terus hutangnya itu ideal kurang dari 35% dibandingkan dengan income-nya. Terus mulailah saving dan investasi. Itu ya, itu adalah prioritas fondasi perencanaan keuangan itu punya fondasinya ini. Tadi kan katanya mau bikin rencana keuangan untuk diri sendiri kan. Nah, masih yang tadi ya, jadi pertama adalah kita itu set financial goal dulu, yang kedua adalah kita melakukan financial check-up kan ya, yang ketiga kita adalah develop your financial goal. Financial goal-nya apa yang diwujudkan gitu kan. Apa sih yang diwujudkan? Contoh nih. Nah, teman-teman bisa menggunakan kalkulator financial goal, saya udah bikin tinggal akses aja ya di websitenya ya. Pertama adalah cek dulu punya dana darurat enggak.
Dana darurat itu apa sih yang tadi disebutin Kak Marsha tadi? Dana darurat itu adalah dana-dana yang dipakai dalam keadaan darurat, bukan daruratin gitu kan ya. Oh, ada event ini 10-10, 22 bonus, itu darurat nih harus beli, nggak seperti itu ya. Jadi darurat itu kita kehilangan pekerjaan, ada musibah, mobil mogok yang nggak ada budgetnya, mungkin karena pandemi ini kita income-nya dipotong, sehingga kita menggunakan dana darurat itu untuk kita gunakan. Nah, dana darurat itu isinya berapa? Isinya 3-6 kali pengeluaran bulanan untuk single. 3-6 kali ya yang untuk single ya. 6 kali pengeluaran untuk single gitu kan. Yang menikah biasanya sampai 12 kali. Nah, caranya ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya teman-teman silahkan akses tadi itu ya, di website itu, tinggal diisi nama, utang produktifnya berapa, biaya kebutuhan berapa, total pengeluarannya berapa, ketemu. Tinggal disimpan dan dicetak. Tujuannya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini adalah dana daruratnya adalah single 15 juta. Contohnya. Nanti teman-teman dapat laporan seperti ini. Silahkan diakses saja ini ya kalau mau hitung. Berarti pertama kali harus mengumpulkan 15 juta ya Kak Marsha ya kalau nanti mau buat perencanaan budget. Contoh nih, kalau pengeluarannya itu sebulannya adalah 5 juta. Jadi dia butuh dana daruratnya adalah 15 juta. 15 juta diletakkan di mana? Ke tempat-tempat yang aman. Tabungan, deposito, jangan ditempatkan di saham ya. Nanti kalau sahamnya turun kita nggak punya dana darurat lagi gitu kan. Jangan, di tempat yang aman. Pertama, dana darurat disiapin dulu. Nah, yang kedua, apa mimpinya teman-teman nih? Develop mimpinya itu apa gitu kan ya? Apa mimpinya yang diwujudkan? Contoh nih, ada HP nih, siapa sih yang nggak mau gitu kan ya? iPhone 13 sudah ada gitu kan, pasti teman-teman pengen beli gitu kan, tapi nggak tahu uangnya dari mana kan ya. Terus kemudian mungkin pengen perhiasan nih, atau mungkin bisa juga kepengen menikah gitu kan ya. Itu juga mimpi-mimpi, tujuan-tujuan gitu kan ya, apa yang ingin kita wujudkan. Nah, contoh nih, kepengen beli perhiasan nih, teman-teman, atau barangnya apapun itu ya. Ini contohnya perhiasan gitu kan ya. Tinggal dipilih kan, sebenarnya kan impiannya apa ini ditulis aja. Apa impianmu, beli perhiasan, sepeda, atau berapapun itu. Harganya sekarang berapa? Misalkan ini 80 juta lah, ini mau beli perhiasan senilai 80 juta atau barang apapun lah. Nah, kemudian jangka waktu pencapaian berapa lama? 2 tahun kah? Atau 3 tahun kah? Tinggal tulis aja. Tingkat inflasi, kenaikan harga itu berapa? Mungkin 3% gitu kan ya. Terus kemudian nanti akan ada sistemnya otomatis, target investasi per tahunnya berapa. Nah, target investasi per tahun itu adalah harapan nih, teman-teman kan kalau beli barang kan harus ada ini ya, target investasinya ya. Misalkan ini adalah 8%. Nah, nantinya akan muncul sendiri tuh, harga kenaikan berapa, nabung di bank berapa, jumlah investasi per bulannya berapa. Tentunya teman-teman kalau manual ya harus ngitung future value kan ya, future value itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau yang sudah jadi dari outputnya sistem di Ovin ya, jadi langsung muncul seperti ini. Nah, jadi ini contohnya adalah kepengen Cartier ya, perhiasan gitu kan ya, Cartier 80 juta, 3 tahun, dengan jumlah inflasi itu adalah 5%, harganya itu menjadi 92 nantinya, 3 tahun lagi. Harga setelah kenaikan, itu berarti 92 juta, target investasi per tahunnya 10%, menabung di bank nih, langsung ada saya bedain di dua ya. Kalau teman-teman menabung di bank biasa, itu berarti 2,5 per bulan selama 3 tahun. Tapi kalau investasi yang return-nya adalah 10%, 2,2. Nah, simpelnya perencanaan keuangan itu seperti ini sebenarnya. Kita kepengen apa, kita lihat harganya, kemudian kita bagi. Berapa sih yang harus kita wujudkan, berapa sih yang harus kita tabung gitu kan. Jadi analisanya adalah ini tadi. Ini untuk investasi, ini untuk nabung di bank. Itu contoh untuk dana ini ya, untuk dana impian satu gitu kan ya. Tadi sudah punya impiannya dana darurat, yang kedua adalah pengen beli perhiasan ya senilai 80 juta gitu kan. Nah, kalau impian yang lain bagaimana? Nah, misalkan mau pilih mobil nih, kendaraan nih. Teman-teman kan tentunya pengen mobil dan kendaraan gitu kan ya. Nah, ini contoh yang saya berikan contoh adalah pengen mobilnya ini adalah HRV gitu kan ya. Nah, kalau kita mau beli mobil, skemanya ada dua. Kita mau belinya cash atau kredit. Rata-rata kalau teman-teman nggak mampu ya kredit pun nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau mau kredit, ini jangka waktunya itu adalah jangka waktu mengumpulkan DP gitu kan. Dan sisanya nanti itu adalah untuk kredit. Contohnya ini ya, namanya siapa, jangka waktu pembeliannya itu jangka waktunya berapa lama, harga kendaraan setelah kenaikan itu berapa. Ini ya, ini nama, sebelah kanan dulu ya, nama kendaraan, misalkan ini HRV gitu kan ya. Harganya 300. Harga kendaraan 5%, naiknya 5%. Kemudian uang mukanya mau 30%.
Nah, ini ternyata juga ada biaya adminnya juga, biaya admin kendaraan, biaya admin kredit, total DP yang dipersiapkan itu nanti otomatis ya. Target investasi per tahun itu harus diisi. Target investasi per tahunnya itu berapa? Misalkan 8%. Terus bunga kreditnya itu berapa? Jangka waktu pinjamannya berapa lama? Misalnya bunga kreditnya itu 10, kreditnya mau 4 tahun. Nah, akhirnya kita akan tahu nih, seperti ini. Kecil-kecil ya teman-teman ya. Nah, ini kita jadi tahu nih. Kita baca analisanya aja. Jadi pertama adalah kita nyiapin DP-nya dulu, down payment-nya kan ya. Jadi kita mau beli mobil, harganya itu kan 300 juta ya. Jadi kita nyiapin DP-nya adalah 106. Jadi pertama kita ada targetnya pengen 106 juta kan. Bagaimana mencapai 106 juta? Yaitu dengan cara ini. 106 juta totalnya ini ya, tapi kalau mau DP-nya aja itu ada 992, 99 tanpa biaya-biaya. Jadi kita perlu menabung di bank itu 4,4 nabung biasa per bulan gitu kan ya. Atau kalau kita mau investasi itu 4 juta untuk nyiapin DP aja. Kemudian kita mikirin juga untuk cicilannya ya. Kredit kendaraan, jadi sisanya adalah 231. Nah, jadi cicilannya adalah 6 juta per bulan nih. 6 juta per bulan selama berapa tahun nih mau nyicil. Itu ya. Ini kalau untuk kendaraan gitu kan ya. Kak Daniel sudah mulai pusing ya Kak ya, karena ngomongin cicilan-cicilan udah mulai pusing ya Kak ya. Oke. Nah, itu adalah tadi perencanaan keuangan untuk beli rumah, beli dana kendaraan, terus kemudian rumah. Ini rumah nih, rumah juga hampir sama. Nah, rumah ini kita akan melihat, ya, rumah ini berapa nih? Contohnya ini ya, ini mau beli rumahnya di Bukit Wahid nih, harganya 1,5 M, 5 tahun. Nah, tadi kalau ngomong tujuan keuangan dia mau beli rumah, rumahnya rencananya mau kredit atau cash, gitu kan? Rata-rata kalau kita beli rumah itu kan kredit, jarang. 90% orang yang beli rumah itu biasanya dengan kredit, kecuali anak sultan gitu kan ya. Nggak usah beli rumah pakai kredit langsung cash gitu ya, Kak Karisma ya. Jadi langsung bisa didapatkan gitu kan. Nah, ini ceritanya adalah kita mau beli rumah secara kredit dengan harga rumahnya 1,5 M, 5 tahun yang akan datang kenaikan harga rumah 10%. Jadi harga rumah setelah kenaikan itu menjadi 2,4. Ini ya, 2,4. Kemudian DP-nya 30%, DP yang harus dipersiapkan adalah 724 juta. Nah, kemudian kan bagaimana mencapai 224 juta itu? Ini, perhatikan ini ya. Nah, ini dengan cara 5 tahun itu nabung setiap bulan. Kalau mau nabung biasa di bank, itu adalah 12,5 juta. Tapi kalau mau investasi, 9,7. Enak mana nih, mau nabung atau mau investasi? Nah, seperti itu kan ya. Jadi kalau kita mau hanya menabung aja ya butuh uangnya banyak. Nah, setelah DP-nya selesai, kedua adalah mikirin cicilan rumahnya itu berapa harganya, berapa nominalnya. Ternyata dengan nominal kredit itu 1,9, tadi kan harga rumahnya kan 1,5 kan ya, 5 tahun ke depan itu menjadi 2,4, sudah naik gitu kan. Nah, kredit rumahnya ini 1,6, sehingga dia perlu nyicilnya adalah 16 juta per bulan. Mampu nggak kira-kira? Kalau nggak mampu bagaimana? Apakah mimpi kita harus turunkan, atau income kita naikkan, kita bekerja keras sebagai kuda gitu kan ya? Nggak juga kan, kita harus smart gitu kan. Bagaimana kita bisa mendapatkan income? Mimpinya disesuaikan. Itu hanyalah contoh aja. Nah, ini rumah ya. Terus kalau kita rekap ya, kita rekap tujuan keuangan kita. Tadi kan ini ya, ada namanya dana darurat. Ya kan ya, dana darurat. Kemudian mimpinya pengen perhiasan gitu kan ya, pengen perhiasan. Kan sudah ada nih budgetnya per bulan. Kemudian berikutnya adalah pengen mobil. Nah, mobil kita itu kepengen nih, terus kepengen rumah nih. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita bisa nggak sih mewujudkan mimpi ini secara bersamaan? Bisa nggak kira-kira? Kalau nggak bisa gimana caranya? Gitu kan? Kalau nggak bisa gimana caranya? Nah, setelah kita tahu nih mimpi-mimpi kita ini, sebaiknya kita tuh harus membuat namanya itu adalah implementasi. Kita rekap semua tadi itu. Tadi kan ceritanya pengen ngomongin buat perencanaan buat diri sendiri kan ya. Impiannya kan kita harus tahu tuh. Kita rekap implementasi ini. Nah, tadi rekapannya adalah pengen perhiasan 3 tahun yang akan datang. Target dananya 92 juta. Kemudian tabungannya 2,5 juta per bulan. Atau investasinya 2,2. Target return 10%. Risk tolerannya itu agresif.
Nah, ini tergantung teman-teman ya, bisa agresif, bisa moderat, bisa konservatif, tergantung 10% itu dapatnya dari mana. Terus pengen mobil HR-V, ini DP-nya tadi 2 tahun lagi nih, mau nyiapin DP nih. 2 tahun nggak ya? Kayaknya oke. Oke, bener ya, 2 tahun lagi gitu kan. Nah, 2 tahun lagi mau nyiapin HR-V gitu kan ya. Nah, untuk nyiapin target dana ya, ini dananya DP ya. DP-nya dananya adalah 99 juta. Kalau mau nabung biasa, ya udahlah saya berarti ngumpulin 4,4 juta dikaliin 2 tahun, ketemunya 99 juta. Tapi kalau mau investasi per bulan itu cukup dengan 4 juta, tapi cari yang tumbuh per bulannya, per tahunnya itu adalah 10%. Sehingga target dananya pun tetap sama ketemunya, 99 juta ini. Nah, terus berikutnya adalah kepengen beli rumah, gitu kan. Pengen beli rumah itu dengan down payment-nya berapa, harganya berapa nih. Down payment rumah tenornya adalah 5 tahun, target dana rumahnya itu adalah 724 juta. Untuk mencapai 724 juta ini ada 2 skenario. Pertama nabung, ya udahlah saya nggak mau risiko nih, saya kan penakut nih, kayak kok nih, saya penakut nih, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau kita penakut, ya udah kita udahlah 12 juta per bulan selama 5 tahun. Nabung biasa untuk beli rumah. Ketemu kan 724 itu untuk beli rumah. Ini contoh kalau harganya tadi rumahnya ya. Terus kalau saya itu mau investasi, nominalnya berapa yang saya butuhkan kalau saya mau investasi gitu kan. Nah, kalau untuk investasi nominalnya adalah ternyata membutuhkan dananya 9,7 juta aja untuk kita investasi gitu kan ya. Target return-nya 10%. Jadi toleransinya ini agresif juga. Nah, ini sebenarnya inilah yang saya teliti ya. Jadi untuk tujuan-tujuan keuangan yang spesifik ini biasanya itu bisa jadi kita nggak agresif. Bisa jadi kita itu moderat atau konservatif. Nah, ini adalah sifat-sifat kita yang sebenarnya kita dalam tujuan keuangan itu apa? Kita takut risiko nggak? Nah, kalau kita nggak takut risiko, bagaimana gitu kan ya? Nah, ini adalah contoh-contoh. Setelah kita tahu semuanya, kita akan lihat nih total nih target dananya itu berarti kita butuh dananya untuk beli perhiasan, terus kemudian beli mobil, semua sampai dengan rumah itu 900 juta. Savingnya 19 juta, terus investasinya adalah 15 juta. Pertanyaan berikutnya adalah mampu nggak kita? Apakah 3 tujuan keuangan ini kita mau capai semuanya? Ataukah kita punya prioritas gitu kan? Kalau kita punya income yang terbatas, ya kita nggak bisa tiga-tiganya ini. Misalkan Kak Dira ini income-nya cuma 10 juta. Nah, kalau income-nya cuma 10 juta, ya nggak bisa nih kalau kita beli tiga-tiganya. Mungkin kita harus milih dulu. Oh, saya mau milih dulu untuk beli mobil dulu dan dana darurat. Oh, saya fokus untuk beli rumah dulu sama nyimpen dana darurat. Oh, saya fokus untuk beli perhiasan dulu sama dana darurat, atau saya fokus dana darurat dulu gitu kan. Nah, kalau ini teman-teman itu nggak ada income, fokusnya pertama adalah bagaimana create income dulu kan. Bagaimana kita create income dulu agar kita itu punya pendapatan, baru nanti direncanakan dengan mimpi-mimpi kita. Kita pengen mimpinya itu apa gitu kan. Nah, jadi kita harus punya mimpi yang ingin diwujudkan. Seperti itu. Nah, itu adalah ceritanya kita mau melaksanakan rekomendasi perencanaan keuangan itu seperti apa rekomendasinya. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita baru bikin anggaran kan. Tadi kan kebalik ya, kalau kita itu nggak punya mimpi, tetap kita wajib punya anggaran. Tapi kalau kita sudah punya mimpi-mimpi tadi, kita juga wajib punya anggaran yang tadi saya sebutkan. Nah, ini mampu nggak nih kalau dengan ini? Seringkali inilah yang jadi permasalahan klien saya itu kan ya. Dia tuh mimpinya banyak gitu kan ya. Mimpinya itu pengen ini, pengen itu, tapi setelah di breakdown, income-nya cuma 15 juta. Barang-barang yang dibeli itu mahal-mahal banget gitu kan. Jadi dia harus merelakan mimpi yang lain gitu kan. Mimpinya apa dulu? Jadi kalau kita mau buat perencanaan keuangan sendiri, kita yang harus filter karena nggak ada pandangan orang lain. Kita harus tahu dulu, oke, fokus saya itu adalah nyiapin dana darurat dulu. Atau saya mau beli handphone dulu. Atau apalah, terserah ya teman-teman ya, tapi jangan barang-barang yang konsumtif gitu kan ya. Impian di sini itu adalah impian yang memang fase-fase kehidupan gitu kan. Kalau ini sudah tahu, barulah kita bikin anggaran.
Nah, anggaran itu adalah rencana-rencana eksekusi pendapatan dan pengeluaran kita itu dapatnya dari mana. Teman-teman apakah sudah bekerja ataukah belum? Gitu. Tentunya masih belum bekerja kan. Kita harus punya rencananya nanti anggaran. Ini bagus banget ya sebenarnya kalau teman-teman fresh graduate terus kemudian nanti punya anggaran keuangan yang bagus, itu nanti itu financial freedom itu tinggal menunggu waktu aja. Sudah otomatis without thinking ya. Kita nggak perlu mikir lagi kan karena udah bikin saya tinggi kan. Nah, celakanya kan biasanya itu orang udah kebentuk polanya sehingga dia itu nggak tahu perbaiki polanya bagaimana gitu kan. Nah, anggaran ini adalah ini ya, jadi ada gambarnya cewek yang pakai belanjaan ini kan. Ini kan cocok sekali dengan teman-teman kan. Nah, pertama adalah pendapatan bulanan itu pendapatan aktifnya itu berapa? Rencananya itu angkanya berapa? Pendapatan pasifnya berapa? Ini di total ya. Rencananya berapa pendapatan dan pemasukan? Seandainya teman-teman nanti mau praktek menjadi perencana keuangan, dicek dulu nih, kliennya itu pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Kemudian pengeluaran ideal kamu nih, pengeluaran ideal, ini otomatis akan muncul nih, yang disarankan menurut perencana keuangan tanpa melihat impiannya. Ingat, tadi ini mimpinya itu kan ada 3 kan ya mimpinya kan. Masih ingat mimpinya tadi kepengen beli mobil, pengen beli rumah, pengen beli perhiasan kan. Mimpinya ada 3 itu kan. Nah, kalau kita sudah memasukkan angka-angka ini, otomatis pengeluaran ideal kamu akan muncul gitu kan, tanpa kita tahu mimpi-mimpinya. Tapi kita akan cek. Ini ya, akan cek nih. Berarti kalau untuk anggaran tabungan aja, dia per bulan berapa nih? Kalau dia itu mau start dari mulai sekarang, coba kita cek. Untuk investasi, berarti dia butuhnya 15 juta gitu kan ya. Untuk rencana jangka panjang aja kan, untuk rencana dia itu menggunakan ini untuk dana beli rumah, dana beli mobil, sama untuk perhiasan itu dia berarti butuh per bulannya adalah 15 juta. Gitu kan. Nah, kalau kita cek anggarannya, ini kan ya. Nah, harusnya seperti ini. Ternyata di sini itu adalah kalau kita cek ya, kita akan memasukin ini, pendapatannya 10 juta, ternyata pasifnya 5 juta. Berarti totalnya kan 15 juta kan ya, pendapatan bulanannya gitu kan. Nah, terus kemudian ini dikurangi adalah biaya-biaya rencana-rencana dia akan dilakukan di masa depan. Ini idealnya itu adalah untuk bayar utang produktif 3 juta, untuk utang konsumtif 2 juta, 2.250, kemudian untuk bayar asuransi 1,5 juta, tabungan dan investasi 1,5 juta, biaya kebutuhan 6 juta, biaya hidup 750. Nah, kalau kita lihat skenario ini, melihat klien tadi yang punya 3 tujuan keuangan, dengan income-nya 15 juta, kira-kira bisa tercapai nggak mimpinya itu? Bisa tercapai nggak kira-kira? Tentunya kan berat ya teman-teman ya, untuk tercapai dari tujuan keuangan itu kan. Berarti logikanya adalah, sebenarnya yang dari 3 tadi, kita fokusnya itu adalah ini kan ya, tabungan dan investasi masa depan ini kan. Nah, tabungan dan investasi masa depan ini itu dia budget idealnya itu adalah 1,5 juta. Kalau dia nggak punya utang nih, kita coret nih, dia nggak punya utang nih, nggak punya utang. Jadi masih ada budget sekitar 5 juta kan. 5 juta 250 kan. Berarti dia ada budget untuk nabung sekitar ya, berarti 5 juta 250, anggap aja dia nggak punya utang, ditambah 1.500.000. Totalnya 6. Berarti dia punya budget 6 juta untuk nabung untuk rencana-rencana yang diwujudkan. Rencananya tadi butuh dana berapa rencananya tadi? Butuh dananya kan lumayan banyak kan ya. Butuh dananya kan sekitar 15 juta kan. Nah, jadi butuh banyak 15 juta itu ini. Makanya teman-teman tuh harus memprioritaskan kalau untuk diri sendiri. Ini kan. Tadi ini ya. Ini dia itu budgetnya 15 juta. Padahal income-nya dia itu 15 juta gitu kan. Berarti mimpi-mimpinya ini ditunda dulu, mana yang mau ditunda dulu? Rumah dulu atau mobil dulu atau perhiasan dulu. Nah, ini tinggal teman-teman itu pilih mana yang ingin diwujudkan terlebih dahulu. Mana yang ingin diwujudkan, terus bagaimana? Letaknya di mana gitu kan ya. Nah, setelah ini kan targetnya berikutnya itu adalah sebenarnya kan investasi kan. Investasi 10%, 15% itu dari mana itu kan juga nanti mungkin akan dibahas ke webinar series berikutnya ya, yang untuk perencanaan investasi kan. Nah, rencana keuangan itu seperti ini. Ini kalau skenarionya itu mulus gitu kan ya, nggak ada risiko, nggak ada musibah, nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi ini bisa dilakukan. Tapi kalau ada rencana risiko kehidupan,
sama risiko keuangan bagaimana gitu kan. Nah, ini anggaran-anggaran ini. Contoh ini ya, kalau kita ngomongin pendapatan ya, teman-teman kan masih muda, potensi income-nya tiada batas gitu kan ya. Nah, sumber income, ini kalau kita lihat ya, ini ada banyak banget ya. Jadi income itu nggak hanya jadi pegawai sekarang ya. Jadi bisa jadi ini ya, bisa macam-macam ya. Dari pekerjaan, dari royalti, dari inheritance, dari deposito, atau dari stock dividen, dari bisnis, macam-macam ya. Ini adalah cara-cara kita cari uang tuh dari mana tuh banyak banget gitu kan. Apalagi sekarang itu bisa jadi YouTuber, selebgram, endorse, atau apapun itu kan banyak banget kan sumber-sumbernya ya. Nah, PR berikutnya itu adalah bagaimana teman-teman itu berpikir income-nya dapatnya nanti dari mana. Dikaitkan dengan tujuan keuangannya. Jadi target terdekatnya itu adalah bagaimana lulus vokasi UI dengan cum laude gitu dulu kan. Setelah itu biar pekerjaannya itu mudah gitu kan. Atau dapat pekerjaan itu yang bisa mewujudkan impiannya gitu kan. Setelah itu anggarannya ini dikelola dan ditata supaya tetap ada gitu kan. Bagaimana anggaran itu tetap ada. Nah, ini adalah rencana anggaran belanja dan pribadi. Jadi tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang PR berikutnya adalah setelah saya itu sudah tahu angkanya 15 juta tadi, saya beli apa gitu kan? Saya belikan kemana gitu kan? Kita harus cari tahu produk-produk investasi ya, membentuk portfolio itu kan ya. Teman-teman juga nantinya akan dapat pelajaran investasi ya. Apakah saya belinya di deposito aja cukup, ataukah obligasi, ataukah saham, ataukah reksadana, peer-to-peer lending, atau saya itu berkebun, maksudnya punya beli tanah, atau saya punya jadi pengusaha. Nah, itu adalah impian-impian yang ingin diwujudkan dengan membentuk portfolio. Nah, saya nggak akan mengajarkan detailnya portfolio ya. Jadi bisa obligasi, beli saham, beli reksadana, macam-macam, sesuai targetnya tadi. Contoh kalau tadi rumah tadi kan targetnya pengen 10% kan ya. Nah, 10% ini kan KPI-nya kan tahunan ya. Ini kan kita bukan ngajarin trading nih. Jadi KPI-nya itu adalah tahunan. Jadi teman-teman tuh beli, jual, itu nggak disarankan. Yang penting dalam setahun itu adalah return-nya itu adalah 10%. Atau tergantung nih, profilnya teman-teman tuh berapa persen. Berapa persen yang ingin diwujudkan itu berapa persen. Nanti teman-teman mulai beli untuk produk-produk yang kita inginkan tadi. Nah, setelah itu adalah revisi ya. Teman-teman harus merevisi tujuan-tujuan keuangannya itu bagaimana. Ya. Setelah kita revisi, tujuan keuangan tadi apakah benar-benar kalau misalkan kita beli saham atau beli reksadana itu sesuai? Kalau nggak sesuai bagaimana gitu kan? Teman-teman harus memiliki review dan revisinya ya. Sehingga tujuan keuangan itu bisa tercapai. Nah, itu adalah 1 sampai 5 tujuan keuangan yang ingin diwujudkan oleh klien ya. Jadi ternyata langkah-langkahnya kan juga nggak mudah kan ya. Nah, langkah-langkahnya tadi adalah kalau kita lihat ke belakang, langkah-langkahnya itu ini. Pertama adalah teman-teman itu, ini ya, saya kembali sedikit sebelum saya lanjutkan. Nah, langkah-langkahnya adalah teman-teman harus mempunyai tujuan keuangan dulu, ini ya. Nah, ini ya, langkah-langkahnya adalah teman-teman harus pertama adalah punya set financial goal dulu, yang kedua adalah mempunyai financial check up yang bagus, saya tahu ya, uang ini dari mana dapatnya. Kemudian langkah berikutnya adalah develop financial goal itu, bagaimana caranya membuat financial goal. Yang keempat adalah implementasi. Implementasinya bagaimana. Kemudian yang kelima adalah review dan evaluasi, apakah tujuan-tujuan keuangan itu sudah on the track apa tidak. Terus kalau nggak on the track itu bagaimana agar tujuan keuangan itu bisa tetap tercapai gitu kan ya. Nah, itu adalah untuk tujuan-tujuan 5 langkah dalam membuat perencanaan keuangan. Nah, selanjutnya saya coba share sedikit ya cara membuat tujuan keuangan teman-teman biar tahu sedikit ya. Oke. Oke, saya izin share screen menunjukkan bagaimana bikin anggaran ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang untuk
Nah, silakan teman-teman tadi itu bisa menggunakan kalkulator financial goal. Nanti mungkin bisa praktek nanti aja lah ya, setelah teman-teman nanti bisa mendapatkan materi semuanya baru kita praktek. Jadi ini ada mimpi-mimpinya yang tadi saya gunakan ini. Jadi nggak perlu kita hitung manual, tinggal teman-teman masukin angkanya, selesai gitu kan. Misalkan ini ya, misalkan ada perencanaan mimpi, perencanaan anggaran, itu bisa diwujudkan dengan simple. Misalkan apa mimpimu gitu kan ya, teman-teman kan ya. Nah, silakan klik aja apa mimpimu. Nah, teman-teman diminta untuk login dulu. Login itu bisa menggunakan email atau media sosial teman-teman semuanya. Oke ya, agak lama. Oke, kita kembali ke sini dulu aja ya. Nanti kalau masih ada waktu, karena waktu saya terbatas ya, mungkin masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya, Kak Marsha ya. Nah, kemudian 1-5 itu adalah tujuan keuangan teman-teman ya. Tujuan keuangannya itu apa? Kalau mau bikin sendiri. Kalau mau dibikinkan ya tinggal kita tanya ke perencana keuangannya, saya mau beli rumah, mereka akan bikin hitung-hitungannya, terus setelah itu langkahmu tuh harus nabung sekian-sekian gitu kan. Itu adalah tugas sebagai perencana keuangan. Nah, kemudian saya akan lanjutin kalau teman-teman mau menjadi praktek nih, satu saat ya, karir ya. Karena perencanaan keuangan itu sangat masih seger gitu kan ya. Prakteknya masih seger tapi harus hati-hati. Nah, untuk perkembangan perencanaan keuangan di Indonesia ya, yang dikenal tuh ada namanya tuh ada banyak nih. Ada financial planner, ada financial consultant, ada financial advisor atau financial educator. Itu ada banyak juga ya perencana keuangan itu kan ya. Perbedaan antara financial planner, financial consultant maupun personal advisor dengan para agen asuransi atau broker saham adalah dalam melakukan proses penjualannya. Nah, financial planner atau financial advisor itu komprehensif menjalankan konsep rencana keuangan. Komprehensif menjalankan konsep dan proses perencanaan keuangan menyeluruh dengan mementingkan pada sisi kebutuhan klien. Nah, ini teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau menjadi perencana keuangan, entah itu di mana, itu menjalankan ilmu perencanaan keuangan dengan baik. Jadi nggak hanya asal jual gitu kan ya ceritanya. Dilihat pendekatannya itu menggunakan konsep perencanaan keuangan secara menyeluruh. Bagaimana konsep perencanaan keuangan secara menyeluruh itu bagaimana gitu kan. Nah, kemudian apa sih yang mendorong timbulnya profesi perencana keuangan? Nah, kenapa sih muncul nih ya? Pertama karena ada perubahan demografi dan kekayaan ya. Tentunya dengan ada banyaknya sekarang itu orang kaya baru gitu kan ya. OKB lah ya, orang kaya baru itu kan mereka kan banyak harta tapi bingung kan kelolanya kan. Itulah kenapa profesi ini sangat banyak gitu kan. Itu timbulnya dulu kan di Amerika juga kan ya. Karena ada perubahan gaya hidup, umur manusia yang semakin panjang gitu kan ya. Secara tersik berbeda dari pria dan wanita ya. Ternyata itu lebih banyak yang lebih tua itu wanita itu kan dibandingkan dengan pria gitu kan ya. Jadi karena hidupnya panjang, ada yang umurnya 70, 80, itu kan kalau nggak direncanakan nanti gimana tuh hidupnya itu kan. Kemudian perpindahan tanggung jawab pensiun dari negara atau perusahaan ke individu. Nah, setiap individu semakin bertanggung jawab terhadap kesulitan kualitas hari tuanya ya. Jadi dengan adanya dana pensiun itu sekarang sudah mulai nggak ada di perusahaan-perusahaan swasta, dengan mau nggak mau kita harus setting sendiri dengan DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, atau kita sendiri-sendiri gitu kan ya. Kemudian kenapa yang memunculkan profesi perencana keuangan ini semakin menarik? Produk keuangan yang semakin kompleks dan canggih gitu kan ya. Sekarang kan produknya banyak banget kan ya. Kita beli itu tinggal pakai gadget semuanya kan selesai gitu kan ya. Nah, didukung dengan adanya pandemi ini, munculnya investasi yang gampang-gampang itu kan banyak banget kan. Makanya kita itu butuh namanya profesi perencana keuangan yang mereka tuh netral gitu kan. Kalau dari perusahaan kan sih ngomongnya kan ya tentunya dengan inilah ya dengan standarnya dia gitu kan. Tapi kalau perencana keuangan itu akan memberikan saran yang terbaik untuk klien itu. Kemudian kecenderungan menurunnya ikatan sosial keluarga ya, seperti berkurangnya dukungan anak pada orang tua sehingga dititipkan ke jompo gitu kan ya, yang nggak ngurusin gitu loh. Jadi itu juga memicu bagaimana munculnya perencanaan keuangan ini. Terus meningkatnya keterkaitan perencana keuangan sebagai karir nih. Nah, kalau kayak saya sendiri kan sebenarnya dulu-dulu kan di perbankan ya. Ya, ternyata saya sedang di dunia perencanaan keuangan, akhirnya saya putuskan perencanaan keuangan ini sebagai karir saya kan pada akhirnya kan. Karir, saya membangun perusahaan sendiri, kemudian bagaimana perencanaan keuangan itu benar-benar saya jadikan karir ini kan ya. Krisis ekonomi yang bertahap segera akan berakhir nih. Dulu-dulunya kan
tahun 98 itu kan masih krisis ekonomi kan. Bayangkan kalau kita nggak punya perencanaan keuangan yang bagus, kena krisis ya udah habis tuh uang kita tuh. Misalkan naruhnya cuma di mana, di saham aja itu ya akan segera habis. Nah, kemudian akses online atas informasi keuangan. Akses online itu ya kita belanja online, beli online, itu kan semuanya nggak hanya ini aja kan ya, nggak hanya offline. Sekarang kan sudah bisa. Kebutuhan nasabah untuk jasa perencana keuangan itu semakin dibutuhkan ya. Kebutuhan nasabah untuk jasa perencana keuangan semakin dibutuhkan. Kesempatan institusi keuangan yang menyediakan jasa kepingin ini one stop shopping ya. Jadi dengan adanya muncul ini sehingga perencana keuangan itu dibutuhkan. Nah, makanya teman-teman sebagai perencana keuangan nantinya ya di generasi mendatang itu sangat banyak dibutuhkan oleh orang-orang klien gitu kan. Cuman kembali lagi ke kita. Kalau kita memang kualitasnya bagus, nggak usah kita mencari, itu kita akan dicari gitu kan ya. Nah, kemudian kalau kita bicara ya tipe perencana keuangan yang ada, itu ada namanya perencana keuangan independen, yaitu perencana keuangan yang tidak terikat atau bekerja pada suatu instansi atau perusahaan tertentu ya. Jadi dia tidak terikat pada institusi tertentu. Kemudian perencana keuangan tight ya, yaitu perencana keuangan yang bekerja atau terikat pada satu atau lebih institusi atau perusahaan. Misalnya perusahaan asuransi jiwa, bank, atau perusahaan sekuritas. Nah, kemudian kalau tight ini memerlukan wajib lisensi OJK ya. Jadi independen sama yang tight ya, yang terikat bahasanya lah ya. Jadi bukan tidak independen gitu kan ya. Jadi yang terikat gitu kan. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai kompensasi atau fee-nya, berapa sih rata-rata gitu kan? Berapa sih fee rata-rata yang kita menjadikan kompensasi? Nah, biasanya rata-rata total dari survei CFP Bot ya 1999, fee dan komisi itu ada 41%, komisi saja itu 25%, fee saja 23%, gaji 9%, dan lainnya 2%. Nah, kalau untuk saya sendiri biasanya saya menerimanya cuma fee aja. Jadi nggak ada komisi. Komisi itu dari penjualan produk gitu kan ya. Itu kan kita dapat komisi juga kan. Kalau mungkin teman-teman ada yang nanti suatu saat menjadi agen asuransi, itu biasanya komisi kan dapatnya kan. Berdasarkan komisi penjualan gitu kan. Nah, ini macam-macam. Kalau gabungan ini yang paling banyak ya, ada 41% gabungan. Untuk dua tipe perencana keuangan. Nah, kemudian kalau di Indonesia ya, di Indonesia ini adalah kompensasi bagi perencana keuangan yang dominan terjadi adalah dengan berdasarkan gaji ya, bonus, dan komisi. Yang untuk independen ya, itu adanya komisi atau fee. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Sebagian perencana keuangan masih berada di bawah naungan perusahaan. Maksudnya perusahaan-perusahaan seperti perbankan, asuransi, ataupun wealth management ya. Atau dengan kata lain masih bekerja pada suatu perusahaan, baik perusahaan asuransi jiwa ataupun bank ya ini ya. Nah, hanya sebagian kecil perencana keuangan yang bekerja secara independen dan belum ada regulasi Indonesia yang mengatur sedetail ini, itu belum ada ya. Makanya terjadi macam-macam itu kan ya. Pada dasarnya yang tahapan perencana keuangan tadi itu adalah yang bahaya itu kan nomor 5 kan. Kita bisa membelikan produk, itu kan nggak boleh kan. Kita nggak boleh memberikan produk ke klien kita kan. Jadi klien sendiri yang harus memberikan produk. Jadi makanya teman-teman kalau bisa menjadi perencana keuangan yang independen ini peluangnya masih banyak banget gitu kan. Masih banyak banget sehingga masih bisa kita ambil. Nah, untuk cakupan jasa perencana keuangan, cakupan jasanya ya dilakukan dari hanya satu area seperti perencanaan investasi atau akumulasi kekayaan atau untuk perencanaan asuransi. Itu hanya single ya, misalkan tadi kalau kita ceritanya tadi itu adalah untuk beli rumah, jadi ya fokusnya adalah tujuan keuangannya hanya untuk beli rumah, bukan untuk beli yang lain gitu kan. Nah, kalau pendekatan komprehensif ini memikirkan segalanya ya, menjabarkan analisis awal, situasi klien secara luas, detail, baik berdasarkan kondisi hari ini ataupun di masa depan. Sebagai bagian dari pertimbangan investasi, pendekatan ini bisa dimendeteksi dari akumulasi kekayaan, proteksi kekayaan, distribusi kekayaan atau estate planning, arus kas, dan hari tua pajak individu. Jadi secara komprehensif itu tujuan-tujuan keuangannya itu ada banyak banget ya. Jadi kalau single ya cuma untuk single, misalkan untuk tujuan cuma satu aja ya, bukan single karena semua statusnya ya. Bisa untuk rencana pembelian rumah, rencana pembelian mobil, atau rencana yang lainnya. Nah, kemudian keahlian dan sertifikasi apa yang diperlukan untuk menunjang sebagai perencana keuangan? Tadi sudah disebutkan oleh Kak Hasrori ya, ternyata kalau kita hanya akademisi itu kurang cukup gitu kan.
Nah, sebenarnya bisa juga ya, bisa juga tidak ya. Cuman dari dalam dunia perencanaan keuangan, yang membuat orang itu sukses dalam perencanaan keuangan itu adalah ada 1 sampai 6 gitu kan. Yang pertama adalah kualitas orang. Kualitas orang dan keahlian berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Ini penting sekali ya. Kita pinter banget, tapi kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain ya percuma. Kita nggak bisa menyampaikan apa yang kita maksudkan. Yang kedua, sumber data klien berupa referral, baik dari klien yang sudah ada maupun yang baru. Nah ini, dapat kliennya dari mana? Dari referral kah? Atau dari barukah? Nah ini yang Bapak susah apa tidaknya. Terus yang ketiga, latar belakang pendidikan perencanaan keuangan. Nah ini, latar belakang pendidikan perencanaan keuangan itu sangat penting ya. Kalau teman-teman sebenarnya sudah punya ini ya, vokasi UI kan sudah asuransi sama tuaria itu kan sudah banyak banget itu kan, akademisnya itu mendukung banget untuk menjadi perencana keuangan. Tinggal ambil sertifikasinya aja gitu kan ya sebenarnya kan ya. Lisensi profesi ya, ini proses standarisasi dan sertifikasi oleh lembaga standar board ya seperti HPSB Indonesia ya. Ini yang ada di Indonesia di HPSB. Pendidikan berkelanjutan, jadi nanti teman-teman walaupun sudah punya sertifikasi ya, itu tidak selesai, harus punya pendidikan yang berkelanjutan. Pendidikannya bukan hanya pendidikan akademis ya, tapi pendidikan terkait dengan perencanaan keuangan. Pendidikannya itu apa gitu kan ya. Jadi ikut event-event, seminar-seminar, webinar-webinar seperti ini, itu akan membuat kita menjadi lebih tahu. Kemudian yang keenam adalah spesialisasi bidang. Nah, teman-teman nanti bidangnya mau apa yang mau dispesialisasikan, tuh? Apakah bidangnya itu adalah untuk investasi, untuk dana pensiun, atau untuk asuransi, manajemen risiko, teman-teman harus punya spesialisasi ya. Kalau nggak punya itu rada berat gitu kan ya. Jadi harus punya kemahirannya letaknya di mana. Nah, kemudian keahlian lain ya yang mencakup skill perencanaan keuangan, teknikalnya adalah memahami ini ya catatan keuangan pribadi dan manajemen hutang ya. Kita harus memahami, kemudian mengetahui strategi dan produk investasi, kemudian implikasi pajak dari suatu keputusan finansial, pajaknya dampaknya seperti apa, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pensiun nih. Pensiun itu kan juga harus didalami gitu kan ya. Terus manajemen asuransi dan risiko pribadi nih. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin teman-teman harus tahu manajemen asuransi bagaimana yang baik, berdasarkan apa, itu harus tahu ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan distribusi harta waris, estate planning. Nah, ini juga teman-teman harus mengetahui. Tergantung teman-teman spesialisnya di bidang apa. Kemudian etik dan standar profesi perencana keuangan juga punya etikanya ya. Kalau nggak punya juga rada bahaya ya, harus punya kode etiknya. Nah, kemudian kalau untuk sertifikasi perencana keuangan yang menunjang, ini yang paling terkenal itu ini ya. Jadi teman-teman bisa mengambil ini ya, sertifikasi AWP itu untuk pemula. Ini sumbernya dari HPSB Indonesia juga. Jadi teman-teman lebih belajar bagaimana membuat cash flow management. Cash flow management dan perencanaan keuangan. Terus kemudian berikutnya adalah membuat laporan keuangan dari aplikasi, itu juga bisa dengan AWP ya. Terus kalau AWP sudah selesai, teman-teman bisa ngambil QEP, yaitu Qualitative Planner, itu lebih detail lagi ya. Itu membuat laporan keuangan, tujuan keuangan, rasio keuangan, tujuan keuangan, semuanya bisa dibangun dengan menggunakan QEP ini. Nah, kemudian yang standarnya internasional itu ada CFP ya. CFP itu diakui oleh 26 negara. Itu mungkin trainingnya sudah 14 hari ya. Itu ada juga di UI itu kan ya. Ada juga teman-teman saya yang ngajar di sana itu kan ya. Atau di tempat-tempat lain penyelenggaranya itu pelatihannya aja. Tapi tetap ujiannya di FISP Indonesia ya. Kemudian juga bisa RFP. RFP itu adalah untuk Register Financial Planning. Itu modulnya adalah modul asuransi sama modul investasi. Nah, inilah yang sertifikasi-sertifikasi yang sebenarnya teman-teman harus ambil untuk menunjang profesinya. Jadi kalau teman-teman sudah di ini ya jurusannya di vokasi UI yang terkait dengan asuransi dan aktuaria itu sudah cukup bagus tuh pendidikannya. Tinggal ditambahin sertifikasi bisa tuh. Gampang sekali langkahnya untuk menjadi perencana keuangan yang profesional. Nah, saya akan izin sebentar terkait dengan itu ya. Nah, dalam tadi membuat perencana keuangan 1 sampai 5, bisa contohin sedikit ya, masih ada waktu. 1 sampai 5 tadi, teman-teman bisa login ya, bisa login menggunakan email. Nah, menggunakan email kemudian bisa cek nih, tadi tujuan keuangan teman-teman itu apa sih sebenarnya? Tujuannya apa?
Nah, ini saya contohkan 1 atau 2 aja ya, karena berhubung waktunya sudah mulai pendek ya. Oke. Nah, ini tinggal kalkulator financial goal-nya itu apa yang ingin diwujudkan, teman-teman. Nah, misalkan ini ya, kita pengen anggaran nih, karena teman-teman kan masih muda tuh kan. Oh, saya mau bikin anggaran buat diri sendiri. Ini tinggal diklik aja. Nah, teman-teman langsung milih nih, income-nya berapa nih. Misalkan saya contohnya ini ya. Asia misalkan ya. Oke. Oke. Ya, pendapatan aktifnya berapa kira-kira Kak? Nah, misalkan ini saya isi 20 juta gitu kan ya. Amin ya Kak ya. Pasifnya berapa? Nah, jangan pasifnya adalah 5 juta. Nah, langsung ada nih pengeluaran ideal kamu nih. Kita cetak dan simpan nih. Jadi idealnya kalau kita punya pendapatan ini kan totalnya 25 kan. Kalau punya cicilan, maksimal cicilannya itu 5 juta. Kalau punya utang konsumtif 3,7. Untuk bayar premi per bulannya 2,5, tabungan dan investasi masa depan 2,5, biaya kebutuhan 10 juta, biaya hidup 1,2. Ini contoh kalau pendapatannya itu adalah 25. Kalau pendapatannya diganti nih, ini 5 juta nih. Nah, ini ya, berbeda lagi ya. Langsung otomatis berubah. Nah, kita simpan dan cetak. Nah, teman-teman nanti bisa mencetak dan simpan itu kan ya. Nah, itu adalah sebenarnya buat perencanaan itu simpelnya seperti itu. Itu untuk rencana anggaran. Ya ingat tadi, Kak Marsha tadi ingin cita-citanya apa? Tujuan keuangannya apa yang diwujudkan gitu kan. Oke, ini rada lambat ya, maaf. Ini. Oke. Nah, ini ya, sudah muncul. Nah, setelah kita klik, ini ya, ini tadi contohnya. Nah, ini sudah kelihatan nih. Sudah kelihatan untuk pendapatan aktifnya 5 juta, pendapatan pasifnya 5 juta, total pendapatannya 10 juta. Utang produktifnya ini. Nah, ini untuk teman-teman harusnya bikin seperti ini dulu karena masih single kan. Biasanya kalau masih single itu, masih muda itu kan kita nggak tahu nih tujuan keuangannya apa kan. Nah, anggarannya yang benar dulu. Pendapatan aktifnya 5 juta, pasifnya 5 juta, utang produktifnya ini cicilannya. Jadi yang penting itu fokusnya ini. Ini sama ini itu jangan lebih-lebih. Biasanya pendapatan aktifnya berapa itu ya dihabiskan untuk tujuan-tujuan keuangan itu kan, utang produktif 2 juta nggak punya utang tapi ternyata dipakai untuk belanja. Utang konsumtif tidak ada dipakai untuk belanja. Asuransi ini palingnya kalau masih muda nggak beli gitu kan ya. Tabungan dari masa depan ini 1 juta ini. Nah, 1 juta inilah sebenarnya yang difungsikan untuk tujuan-tujuan keuangan teman-teman. Tujuan-tujuannya itu apa? Untuk apa? Tadi kan kalau tadi kasusnya tadi contohnya kan pengen dia beli perhiasan, beli mobil sama rumah kan. Ada 3 tujuan keuangan. Nah, ini bisa nggak 1 juta dengan 3 tujuan? Kalau nggak bisa, ya berarti income-nya harus dinaikkan. Kalau nggak dinaikkan ya tetap nggak bisa. Nah, itu adalah contoh kalau untuk tujuan keuangan anggaran. Bagaimana bikin anggaran itu kan. Kalau pengen mimpi-mimpi, tinggal diisi sini ya, apa mimpi-mimpinya. Nah, ini mimpi-mimpinya itu adalah mimpi-mimpi yang sifatnya itu simpel gitu kan ya. Kalau mimpi rumah, mobil, pensiun itu nanti ada sendiri perhitungannya. Nah, sebenarnya perhitungan-perhitungan ini itunya nanti teman-teman akan dipelajari di AWP, GWP, CFP itu semuanya akan diajarkan gitu kan. Atau mungkin kalau teman-teman sudah dapat mata pelajaran itu ya sesimpel itu kan sebenarnya kan. Nah, ini misalkan ini ya ada namanya katakanlah Kak Putri ya. Kak Putri ini. Oke. Beli iPhone ini contoh ya, ini bukan ngajari ya, kan contohnya contoh yang simpel nih, beli iPhone nih. Sebenarnya ini nggak tujuan keuangan kan. Biaya juga mimpi berapa sih? Oh, mungkin iPhone sekarang 20 juta gitu kan ya. Oke, jangka waktu 1 tahun. Ada kenaikan nggak sih gitu kan? Oh, ya udah, kayaknya kalau iPhone kenaikannya kecil banget gitu kan. Nah, misalnya kenaikannya itu 2% gitu kan. Karena masih 1 tahun lagi gitu kan ya. Nah, oh ini rencananya mau investasi apa? Oh saya mau pakai reksadana pendapatan tetap aja ya nggak tinggi-tinggi 7%. Udah ketemu nih.
Jadi kalau menabung di bank, simpelnya kan seperti ini kan, rencana keuangan kan. 1,7 itu untuk nabung untuk beli iPhone-nya, tapi kalau mau investasi per bulan 1,6, tapi cari yang keuntungannya 7%. Oh, saya barangnya nggak mau iPhone, saya barangnya mau menikah gitu kan ya. Kan ini mau menikah gitu kan. Ini biaya menikah itu ya udahlah saya anggap 120 juta gitu kan. Mau berapa tahun lagi? Oh, 4 tahun lagi gitu kan. Kira-kira biaya menikah itu berapa sih kenaikannya dan lain-lain? Oh, katakanlah 10%. Dalam mencapai, ini kan sudah ketemu nih, 175 kan. Dalam mencapai 175 ini saya harus apa? Nah, kalau saya cuma nabung biasa, berarti itu saya membutuhkan 3,6. Tapi kalau saya investasi per bulan, itu dengan return 10%, 2,9 juta. Nah, itulah simpelnya perencanaan keuangan yang sudah dibikin simpel ya. Nah, teman-teman bisa cetak tuh nanti. Nah, sebenarnya yang paling sulit itu kan nge-plan-nya itu menurut saya itu gampang kalau membuat plan-nya ya. Yang susah itu adalah disiplin menjalankannya gitu kan. Disiplin menjalankannya itulah yang kita itu kadang-kadang itu gampang tergoda gitu kan ya. Ini misalkan ini mau ini ya. Ini rencananya mau menikah nih, 120, biayanya 120 nih, 4 tahun lagi. Jadinya 175. Target investasi per tahunnya 10%. Kalau menabung di bank 3,6, tapi kalau investasi bulanan cuma 2,9. Nah, ini. Nah, cuma di sini belum ada ya produknya apa, memang itu nggak dicantumkan di sini ya, karena produknya apa itu tergantung risk profile nasabah nih. Ini udah ketemu nih. Simpel seperti itu kan ya. Oke. Jadi kita kembali ke sini. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar mendalami tadi yang disampaikan oleh Pak Asrori ya, kalau menjadi perencana keuangan itu punya pendidikan yang bagus itu sudah tepat sekali ya teman-teman ya. Tinggal ambil sertifikasi yang ada, kemudian pada akhirnya ya ini, pada akhirnya tujuan keuangan kita itu bisa tercapai gitu. Kita banyak uang gitu kan. Entah kita menjadi klien atau kita menjadi profesi perencana keuangan. Ujung-ujungnya kan ini pada akhirnya kan kita kepengen itu financial freedom kan. Entah posisi kita itu sebagai karyawan, bank, atau apapun itu pengen tujuannya gitu ya ini financial freedom. Dan ingat ya, untuk financial freedom itu nggak bisa di awal-awal. Financial freedom itu adalah perjalanan yang panjang gitu kan. Kan kita pengen beli rumah, beli mobil gitu kan. Kalau kita menggantungkan financial freedom sekarang, ya berarti kan kita butuh modal kan ya. Ini kan financial freedom kan butuh modal kan ya. Modal, kemudian kan diinvestasikan kan. Investasi, kemudian kita dapat uangnya kan. Cash flow masuk kan, cash flow in kan. Nah, cash flow masuk ini cukup untuk biayai kehidupan kita. Nah, kalau kita masih muda sekarang, jangan buru-buru financial freedom. Ya, kita harus kerja dulu. Kerja, investasi, untuk tujuan keuangan dulu, baru setelah itu semuanya tercapai, barulah financial freedom. Jadi kembalilah ke jalan yang benar lah, jangan buru-buru financial freedom kalau fondasinya nggak kuat. Karena financial freedom itu adalah akhir dari perjalanan. Sekarang adalah bagaimana kita tuh bekerja, berkarya untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita itu dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi kembali lagi tadi ya, pilihannya kembali ke teman-teman, menjadi perencana keuangan juga boleh, mau menjadi klien membuat perencana konversi juga bisa, atau pakai orang lain. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya adalah sekarang adalah saatnya teman-teman itu adalah berkarya dulu gitu kan ya. Berkarya dulu sehingga apapun yang kita lakukan itu kita on the track untuk mencapai kesejahteraan keuangan dan pada akhirnya financial freedom. Baik, terima kasih sesi pemaparan saya kembalikan ke Kak Marsha, dilanjutkan dengan tanya jawab ya, karena kalau terlalu banyak nanti teman-teman malah jadi bingung gitu kan. Baik, silakan saya kembalikan ke Kak Marsha untuk dilanjutkan untuk sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih. Ini keren banget ya pemaparannya. Boleh applause dulu deh pakai reaction Zoom. Oke, nah selanjutnya akan ada sesi diskusi tanya-jawab. Terus sebelumnya untuk para peserta dimohon untuk yang belum mengisi absen, akan ada link di chat Zoom-nya untuk absen. Dan dimohon buat teman-teman yang belum on cam, ayo on cam dulu. Lalu saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang terlebih dahulu. Yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand. Setelah itu, setelah dipilih, baru perkenalkan diri. Menyebutkan nama lengkap dan instansinya.
Oke, Muhammad Haikal dulu. Oh, sebelumnya untuk Bapak Eko ingin langsung 3 pertanyaan ditampung dulu baru dijawab atau nanya langsung jawab? Satu pertanyaan langsung Ini jawab. langsung jawab aja, Kak. Oh, oke. Berarti Muhammad Haikal dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Saudi dari Universitas Indonesia, Program Pendidikan Vokasi, jurusan Administrasi, Prodi Administrasi Asuransi dan Aktuaria. Di sini saya ingin bertanya dari yang materi yang kita terima tadi kan dari kalkulator itu kita lihat cara menghitungnya itu kan untuk mengecek kesehatan keuangan itu kan dengan memasukkan pengeluaran dan pemasukan yang setiap bulan itu kurang lebih sama. Nah, bagaimana cara menyikapi kalau orang yang punya keuangannya tidak stabil setiap bulan, misalnya seorang pedagang yang nggak mungkin misalnya 15 juta flat setiap bulan bakal dapat segitu kan tidak bisa dipastikan. Nah, kemudian misalnya dia juga merencanakan ingin membeli sesuatu juga kan misalnya dia harus menyiapkan misalnya dana 4 juta per bulan, sedangkan pemasukan dia tidak pasti bisa 4 juta per bulan, bisa lebih atau bahkan kurang. Nah, bagaimana cara menyikapi keadaan keuangan yang seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eka nih sudah pikirnya jauh sekali ya ini ya, luar biasa nih. Oke, Kak Marsha nih. Oke, untuk menjawab itu sebenarnya kalau tadi yang saya contohkan itu adalah cara yang gampangnya ya. Jadi rata-rata gampangnya seperti apa. Nah, kalau memang benar-benar klien yang sebenarnya itu kalau kita bikin financial check up itu adalah based on rekapan bulanannya dia. Apalagi kalau tadi ngomongin kan pedagang itu kan ya. Nah, kalau pedagang itu tentunya perencana keuangannya pribadi sama perusahaannya itu harus dibedakin dulu atau dipisahin dulu. Misalkan pedagang itu kan nggak pasti. Nah, dari laporan keuangan tadi, rekapan bulanan Januari, Februari, Maret sampai Desember itu harus ditotal ya idealnya. Kita harus based on catatan keuangan kan. Nah, setelah itu barulah dicek rasio keuangannya bagaimana, perbaikannya apa yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya kalau udah setting ya tujuan keuangannya apa-apa nabungnya 3 juta, 4 juta. Kembali lagi ya, itu semuanya kan dengan asumsi gitu kan ya. Asumsi pertumbuhannya sekian. Ya, kalau dia nggak mampu 4 juta, 3 juta minimal kita kan sudah memberikan skenario. Dan skenario ini ya belum tentu harus persis benar gitu kan. Kalau nggak benar nanti kan ada namanya waktu review dan revisi. Oh, ternyata ini Kak Haikal ini kalau saya bikinkan plan 3 juta per bulan untuk beli rumah DP, ternyata nggak mampu karena penghasilannya kembang kempis gitu kan. Nah, sebenarnya carilah batan yang paling bawah sebenarnya sih. Skenario terjeleknya. Cuman seenggak-enggaknya, kalau sudah dibikinkan rencana keuangan dan bagus, kan tetap on the track kan. Paling kekurangan dananya kan nggak seberapa dibandingkan nggak merencanakan. Itu sih, Kak Ikal. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Oke, selanjutnya boleh Daiva Krisna. Selamat pagi semua, perkenalkan saya Deva Krishna dari Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria Universitas Indonesia. Jadi gini Kak, aku mau nanya, perencanaan keuangan itu kan mempunyai tujuan agar klien yang menggunakan jasa perencanaan keuangan itu mendapatkan keuangan yang bebas secara finansial atau financial freedom. Nah, kapan sih seseorang dapat dikatakan mempunyai financial freedom itu Kak? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Daiva ya ini ya. Oke, ini pertanyaannya nih keren-keren ya. Nah, kembali lagi ya, kalau definisi financial freedom itu sebenarnya kan tujuan keuangan untuk retirement plan kan ya. Nah, mungkin teman-teman kan sudah tahu kan ya, financial freedom itu seperti apa itu kan ya. Pada akhirnya financial freedom itu kan ceritanya adalah kita tuh punya income gitu kan dari hasil investasi kita kan. Nah, tentunya kan kita bikin satu portfolio gitu kan ya. Isinya mungkin targetnya berapa dulu financial freedom-nya. Bisa juga seperti itu, financial freedom yang katakanlah misalkan Kak Deva itu pengeluarannya sekarang tuh 5 juta. Nah, 5 juta itu dibagi dari passive income-nya. Tinggal 5 juta dibagi sekarang deposito berapa yang paling gampang gitu kan. Misalkan deposito sekarang 3,5%. Berarti tinggal dibagi 5 juta kali 12 dibagi 0,35 itu kan ya. Berapa persen itu? Katakanlah ketemunya 2M gitu kan. 2M atau 3M. Nah, 2M 3M itu adalah target dana kita. Nah, kita breakdown untuk mencapainya dengan 3M tadi itu dengan nabung berapa lama. Itu kalau financial freedom dari passive income. Biasanya orang kan juga bisa seperti itu kan. Atau kalau lebih lagi ya financial freedom itu bahasanya adalah semua kebutuhan terpenuhi. Tujuan keuangan terpenuhi.
dia udah nggak mikir apa-apa. Berarti kita nyetingin tujuan keuangannya, dia beli rumah bisa, beli mobil bisa, beli apapun bisa, estate planning pun bisa. Pada akhirnya barulah financial freedom, utangnya selesai. Itu ada dua versi ya. Yang pertama versi income-nya biaya oleh kasih income, yang kedua adalah semua tujuan keuangannya sudah tercapai. Itu namanya financial freedom, dan kalau dia butuh apa-apa, kembali lagi, dia nggak ada masalah keuangan. Gitu, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, ini selanjutnya ada penanya di chat dari Kiki Cahyono Putro. Ya, halo Kak. Halo. Punten nggak ngaktifin on cam ya karena lagi di jalan. Iya, silakan. Kak, Mau nanya. izin memperkenalkan diri. Iya Kak, nama saya Kiki Cahyono Putro dari Kampus Politeknik Input Serang, jurusan S1 Akuntansi Perpajakan. Izin bertanya Pak ke Pak Eko. Ya, silakan. Pertanyaannya itu gini Pak, contoh ini, saya mempunyai atau mendapatkan income sebesar 5 juta dan saya bingung ini Pak, income itu kan saya mempunyai hutang gitu, income itu harus digunain untuk apa, berinvestasi terlebih dahulu atau saya membayar hutang dulu Pak sebelum berinvestasi. Dan pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara kelola keuangan untuk generasi zaman now atau zaman sekarang Pak? Kan biasanya kalau untuk zaman sekarang tuh pada males gitu Pak untuk kayak mencatat ataupun mengelola keuangan, yang masuk-masuk yang keluar-keluar aja gitu. Biasanya kan kayak gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Cukup sekian Pak. Baik, terima kasih Kak Kiki, ini curhat ceritanya ya. Oke, baik. Kita jawab ya, yang bisa dijawab di sini ya. Jadi gini, pertama, kalau kita punya income 5 juta, apa yang harus dilakukan? Nah, tadi sudah saya contohin ya. Sebenarnya kalau kita punya 5 juta, itu masukkan dulu dalam anggaran gitu kan. Masukkan dulu dalam anggaran, 5 juta kita masukin angkanya, kan akan muncul tuh untuk bayar hutang maksimal berapa, untuk investasi berapa, terus untuk makan berapa. Idealnya semua itu dilakukan semuanya, Kak. Jadi Kak Cahyo nggak boleh milih salah satu gitu kan. Oh, saya lunasin utang aja. Oh, saya bayar untuk investasi aja, nggak boleh. Jadi semuanya tuh harus kita lihat gitu kan. 5 juta tadi ya udah kelihatan kan, untuk bayar katakanlah untuk investasi minimal 10%, untuk bayar utang maksimal 35%, terus kemudian untuk yang lainnya itu dikasih porsinya. Nah, itu dulu Kak yang perlu diperhatikan gitu kan. Sebelum kita lakukan financial check up gitu kan. Kalau melakukan financial check up kan harus cek dulu nih. 5 juta itu kan sebulan. Nah, selama ini kekayaan bersihnya itu berapa? Kalau dia punya kekayaan bersih banyak, utangnya gede, ya sebaiknya dibuat bayar utang dulu. Kalau dia punya aset itu kan. Tadi kan ini utang apa nih? Utang kartu kredit, pinjaman online, apa itu kan. Nah, sebaiknya kalau itu bunganya gede ya tetap dikasih budget untuk dilunasi dulu sebelum investasi, atau barengan juga boleh. Tapi kalau utangnya gede banget ya fokusnya salah satu dulu, untuk utang dulu kan ya. Nah, terus kemudian cara ngelola keuangan, sebenarnya teman-teman ini kalau sudah punya anggaran, ini kan banyak banget ya sekarang kan aplikasi kan. Tinggal kita catat manual atau pakai aplikasi, terserah, yang penting teman-teman tuh nyaman punya rekapannya gitu kan. Pada akhirnya ini teman-teman gunain uang tuh nggak ada rasa bersalahnya gitu kan. Kalau kita sudah punya rencana kan. Kalau kita nggak punya rencana kan, kita makan di mana, kok habis 200.000 ya, kan kita ada sesi menyesalnya itu. Tapi kalau kita sudah punya perencanaan keuangan yang baik, kita tuh free dari kesalahan itu. Nggak apa-apa, saya kan sudah tak budgetin, kan saya sudah juga nabung, dan saya juga sudah bayar utang. Jadi sah-sah saja gitu loh. Perasaan seperti itulah yang sebenarnya dirasakan kalau teman-teman dulu itu sudah punya perencanaan keuangan dengan baik dan sudah on the track. Gitu ya, Kak Kiki Cahyono ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Oke, boleh ada tambahan dari 2 orang lagi. Ada yang masih ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja. Oke, Salsabila Kalista. Oke, selamat pagi Pak Eko, selamat pagi semuanya. Saya izin bertanya, saya Salsabila Kalistasi dari Administrasi Asuransi Aktuaria 2019, izin bertanya. Jadi saya ingin bertanya, melanjutkan pertanyaan Haikal tadi. Kan tadi perhitungan yang sudah Bapak jelaskan itu tidak ada asumsi kenaikan gaji ya Pak. Sedangkan dalam realitanya setiap tahun itu ada kemungkinan setiap karyawan itu
mendapatkan kenaikan gaji. Itu untuk perhitungannya gimana ya Pak? Apakah setiap tahun akan ada revisi ulang, dan untuk misalnya seperti investasinya yang harus kita sisihkan itu seperti apa juga ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Kak Salsabila pertanyaannya. Nah, memang benar tadi itu nggak ada asumsi ya untuk kenaikan gaji, kan kita nggak ada asumsikan. Karena kita itu masih ada porsi investasinya kan sebenarnya. Sorry, ada posisi untuk reviewnya kan. Coba saya share sedikit ya slide-nya yang untuk ini ya, untuk 5 syarat tadi kan ya. Oke, ini ya. Nah, di sini untuk melihat kita, income-nya kalau kenaikan itu bagaimana, masih ada namanya step 5, review dan evaluasi. Nah, jadi kalau kita buat diri sendiri ataupun buat klien, itu masih ada nama stage kelima tadi, review dan evaluasi tadi. Kalau anaknya nambah, ini ya, ini sini ya, income-nya nambah, pasangan jadi menikah, anaknya nambah, pekerjaan nambah, itu akan merubah. Nah, komposisi financial goal, kalau asumsi income-nya itu naik, berarti nanti tujuan keuangannya harusnya tercapai lebih cepat. Kalau income-nya naik, gitu kan ya. Nah, berarti dengan tadi income-nya naik, sebenarnya kan ada namanya inflasi kan. Inflasi kan lawannya ada 2 sebenarnya. Pertama adalah dengan income-nya dinaikkan. Tujuannya perusahaan menaikkan income untuk apa sih sebenarnya? Mengalahkan inflasi kan. Kalau kenaikan income-nya nggak sesuai, berarti mau tidak mau kita tuh harus investasi untuk mencapai tujuan keuangan kita. Jadi pada akhirnya ini Kak, masih ada poin untuk review dan evaluasi kalau ada perubahan-perubahan status. Single ke pacaran nggak berubah lah ya. Kalau single ke menikah itu ya perlu kita pikirin ya. Single ke menikah, punya anak 1, punya anak 2 itu biasanya akan merubah situasi keuangannya. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Pak. Boleh dilanjutkan oleh Dinda Sheila. Oke, selamat siang Pak. Saya Dinda Sheila Anissa dari Program Vokasi Administrasi Asuransi dan Aktuaria. Pertanyaan saya, apakah perencanaan keuangan ini dapat dipegang secara jangka panjang? Lalu bagaimana jika perencanaan yang kita sudah buat ternyata gagal karena masalah eksternal? Misalnya asuransi yang tidak cair, hingga misalnya investasi yang valid gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dinda. Nah, ini berpikirnya udah jauh-jauh ya. Itu benar sekali tuh. Itu yang sering kali terjadi dan membuat orang itu menjadi menyesal gitu kan. Nah, pada akhirnya perencanaan itu kan rencana, plan itu kan. Jadi ada tingkat kegagalan atau tingkat keberhasilan. Bisa jadi plan-nya itu kita bikin dengan bagus, tapi instrumennya itu yang nggak pas itu kan ya. Ternyata asuransi yang kita pilih itu nggak sesuai. Nah, pada akhirnya ini kita harus menentukan memilih asuransi itu ya jangan harus benar ya tentunya. Sebagai perencana keuangan biasanya memberikan rekomendasi itu nggak boleh hanya 1. Biasanya 3 produk gitu kan ya. 3 produk untuk melapisi kalau rencana itu gagal, plan B-nya apa. Begitu juga dengan investasi. Contoh investasinya itu ternyata malah investasinya bodong gitu kan ya. Sudah dipikir perencana keuangan dengan baik, investasinya itu ternyata bodong. Misalkan nggak bodong tiba-tiba malah investasinya disuspend gitu kan ya. Misalkan reksadana tiba-tiba harus dibubarkan gitu kan. Nah, itu adalah ciri-ciri kita bagaimana kita memilihkan produk yang terbaik. Bayangkan juga dalam buat perencanaan keuangan itu kalau produk asuransi itu gagal, plan keduanya itu apa? Itu bagus sekali di dalam perencanaan keuangan kan. Jadi kalau plan-nya berhasil kan nggak masalah tuh. Tapi kalau rencana yang nggak kita plan-kan itu bagaimana? Itu bagus sekali. Jadi kita harus punya rencana cadangan. Nah, makanya sebaiknya dalam bikin asuransi pun ya kayak contoh ya asuransi kesehatan gitu yang lagi rame gitu kan ya. Asuransi kesehatan dia mau berobat gitu kan. Asuransi A-nya itu nggak cover gitu kan. Nah, skenario berikutnya sebenarnya kan kita bisa menggunakan asuransi itu atau kita tetap menggunakan dana kita sendiri kan dengan kita nyiapin dana darurat dibanyakin gitu kan. Nah, itu juga faktor eksternal ya. Terus yang kedua investasi ini. Oh, investasi kita ternyata itu nggak bisa bekerja sesuai harapan. Nah, kita harus mencari produk alternatif itu yang hampir sama. Plan untuk plan B-nya seperti apa. Jadi adalah tetap kita review, kita pantau, jangan cuma menggantungkan satu produk. Tetap kita harus bagi-bagi. Itu adalah salah satu untuk menindaklanjuti kalau terjadi faktor eksternalnya yang berpengaruh. Dan itu pun sebenarnya itu adalah risiko keuangan tuh Kak. Itu sering kali terjadi. Contoh ya, sudah nyiapin dana pensiun nih di asuransi A gitu kan lah untuk dana pensiun. Ternyata pokoknya nggak dibayar. Ternyata dicicil gitu kan. Kan dana pensiunnya jadi buyar kan.
Nah, makanya harus memilihkan plan-plan yang lain. Kita sebatas rencana dan semua kembalikan risiko itu ya dikembalikan ke klien ya. Kan sebenarnya kan itu rencana kita kan. Setelah itu kalau ada apa-apa ya kita kembalikan ke ini regulasi yang ada dan punya plan B itu sebenarnya plan cadangan lagi. Gitu Kak. Baik Pak, terima kasih. Karena ada yang nanya satu lagi di kolom chat, boleh langsung aja bertanya. Agni Septiana. Terima kasih Kak. Selamat pagi Bapak, saya Agni Septiana Sutanto dari Administrasi Asuransi Aktuaria Angkatan 2020. Mau tanya misalnya ada orang yang memiliki keuangan minus gitu Pak, terus dia itu juga kayak nggak punya privilege nggak punya privilege keluarga yang mumpuni gitu, terus juga income dia tuh pas-pasan gitu Pak, itu dia masih ada harapan nggak ya buat memiliki perencanaan keuangan gitu di masa depan? Terima kasih Pak. Oke, baik, sebenarnya kalau harapan itu pasti ada lah ya untuk semua orang ya. Ini ceritanya ini kan kalau ini ya saya coba baca ya, keuangannya minus. Nah, pertama yang kita lihat adalah minusnya itu karena apa, gitu kan? Minusnya karena memang bahasanya behavior-nya dia agak bagus atau income-nya kekecilan. Contohnya punya banyak utang. Nah, kita harus tahu juga tuh utangnya dulu buat apa. Bukan kita mengejas ya, utangnya dulu buat apa Kak? Kalau memang utangnya itu buat aset, ya sudah, berarti aset itu bisa dipakai untuk melunasi. Tapi kalau hutangnya itu untuk ada sesuatu masalah gitu kan ya, ya kita harus terima masalah yang kita nggak bisa kendalikan gitu kan ya. Misalkan orang tua, adik kita mengalami masalah gitu, sehingga kita bisa hutang gitu kan. Nah, solusinya ini adalah dengan cara ini. Bagaimana kita itu cari cash flow kan pada akhirnya. Ya kerja pada akhirnya. Bagaimana meningkatkan competitive advantage kita sehingga kita dapat income. Terus memiliki income yang sangat pas-pasan. Nah, sebenarnya perencana keuangan itu kalau saya ngajar itu nggak hanya terkait dengan bagaimana kita membuat rencana pengeluaran, tapi bagaimana kita tuh merencanakan pendapatan kita kan. Ini ceritanya kan orang parah banget gitu kan. Nah, berarti salah satunya cara itu adalah sebenarnya ini dipelajarinya nggak ya di keuangan. Kita kan sukses kan punya income yang gede kan sebenarnya kan. Itu salah satu indikator sukses kan ya. Nah, mau nggak mau berarti kliennya ini itu harus dicek dulu, mengganti nih aset-asetnya apa yang ada kita cek dulu. Kalau yang bisa kita pakai untuk bayar utang ya bayar utang dulu. Kemudian dia harus kembali lagi create income, mencari income. Bagaimana dia itu bisa menghasilkan income yang bisa membiayai gaya hidupnya. Kalau untuk memiliki perencanaan keuangan ya tetap harus direncanakan gitu kan. Kalau rata-rata di Indonesia itu kan rata-rata orang yang punya masalah keuangan itu kan karena cash flow-nya minus dibandingkan dengan cash flow-nya plus itu sedikit gitu kan. Tapi yang paling banyak menggunakan jasa perencanaan keuangan biasanya yang cash flow-nya tuh plus-plus gitu kan. Yang hartanya tuh banyak gitu kan. Mereka tuh bingung dan butuh saran seseorang. Tapi kalau yang cash flow minus ini biasanya mereka masih development lah ya, masih baru belajar gitu kan ya. Udah banyak utang. Nah, ini solusinya tetap ini sih Kak. Kalau klien saya itu harus dilihat angka-angkanya sih. Kita bisa analisa secara kuantitatif kan, baru kualitatif kan ya. Secara angka dulu, terus baru setelah itu filosofinya apa gitu kan. Kita harus melihat dulu, nanti kalau perlu kita pakai terapi cash flow kan. Oh, cash flow kamu hanya sekian-sekian aja, kamu nggak boleh belanja sehari itu lebih dari 200.000. Contoh seperti itu tahapannya. Jadi kesimpulannya ya, tetap apapun keadaan kita tetap bisa berharap kok menuju ke jalan yang benar, ke terang benderang. Tergantung tanyanya ke siapa. Kalau tanyanya ke perencanaan dinasihati, tapi kalau tanyanya ke orang nanti malah dikira pinjam hutang gitu kan ya. Atau tanyanya ke orang lain malah disalah-salahin gitu kan ya. Jadi kalau curhat itu ke yang benar itu lebih bagus. Jadi tetap ada harapan Kak. Oke. Gitu ya. Ya. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawab hari ini ditutup dulu karena keterbatasan waktu dan tempat. Dan untuk penanya terbaik nanti akan dihubungi oleh tim panitia dan hadiah akan dikirimkan setelah acara selesai. Selanjutnya akan ada pembacaan kesimpulan dari saya atas pemaparan hari ini oleh Pak Eko. Yang pertama, pengertian perencanaan keuangan ada 3 sisi pandang dari sisi pandang CFP, profesi, dan sisi pandang klien. Secara garis besar, perencanaan keuangan adalah proses mencapai tujuan keuangan untuk mencapai kebutuhan pribadi ataupun individual. Lalu, mengapa seseorang membutuhkan profesional perencanaan keuangan?
3 di antaranya yang umum. Yang pertama, karena seseorang tersebut membutuhkan keahlian yang tidak dimiliki di bidang keuangan tertentu, karena ingin mendapatkan pendapat profesional tentang rencana keuangan, karena tidak punya waktu luang untuk melakukan perencanaan keuangan. Lalu untuk standar praktek perencanaan keuangan ada 6, yaitu establish, collect, analyze, develop, implement, dan review untuk tahap akhirnya. Lalu ada juga 5 langkah membuat perencanaan keuangan sendiri. Yang pertama, set your financial goals, buatlah tujuan keuangan yang jelas. Langkah kedua, financial check-up atau cek kondisi keuangan, kesehatannya tuh bagaimana. Lalu langkah ketiga, develop your financial goals, terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, calculate financial goals. Apakah financial goals kamu menikah atau membeli gadget atau seperti apa. Lalu take action for financial goals. Terus juga bisa ngebuat kalkulator dana darurat, kalkulator kredit pembelian kendaraan, kalkulator kredit pembelian rumah. Langkah keempat adalah implementasi, yaitu melaksanakan rekomendasi perencanaan keuangan dengan membuat portofolio investasi. Lalu langkah kelimanya adalah review dan revisi. Nah, untuk perkembangan financial planning di Indonesia sendiri, praktisi jasa keuangan dikenal dengan nama financial planner, financial consultant, financial advisor, atau financial educator. Perbedaannya ada dalam melakukan proses penjualannya, sedangkan untuk financial planner, financial consultant, atau financial advisor, komprehensif menjalankan konsep dan proses perencanaan keuangan menyeluruh dengan mementingkan pada sisi kebutuhan kliennya. Penyebab timbulnya profesi perencanaan keuangan itu diantaranya ada 3. Yang pertama, perubahan demografis dan kekayaan, meningkatnya ketertarikan perencanaan keuangan sebagai karir, produk keuangan yang semakin kompleks dan canggih. Lalu ada 2 tipe perencana keuangan. Yang pertama, independen, di mana perencanaan keuangan yang tidak terikat atau bekerja pada suatu instansi tertentu. Lalu yang kedua ada tied, perencanaan keuangan yang terikat atau bekerja pada suatu instansi atau perusahaan tertentu dan harus memiliki lisensi dari OJK. Lalu untuk keahlian dan sertifikasi yang diperlukan sebagai perencanaan keuangan, yang pertama kualitas orang dan keahlian berkomunikasi serta berhubungan dengan orang lain. Lalu yang kedua sumber data calon klien berupa referral baik dari klien atau sumber-sumber lainnya seperti data nasabah bank. Lalu ada latar belakang pendidikan perencanaan keuangan, lisensi profesi, pendidikan berkelanjutan, dan juga spesialisasi bidang. Untuk technical skill seorang perencanaan keuangan itu mencakup seperti yang pertama ada catatan keuangan pribadi dan manajemen hutang, strategi dan produk investasi, implikasi dari suatu keputusan atau finansial keuangan, hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pensiun, manajemen asuransi dan resiko pribadi, hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan distribusi harta atau warisan, serta etika dan standar praktek profesional perencanaan keuangan. Lalu untuk contoh sertifikasi yang diperlukan oleh seorang perencana keuangan, yang pertama ada RFP, AWP, CFP yang diakui internasional, dan QWP. Dengan diberinya kesimpulan ini, berakhir sudah inti dari acara series pertama webinar tentang perencanaan keuangan. Puji syukur semua rangkaian pada hari ini telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan dapat merubah pola pikir kita lebih baik dan dapat diimplementasikan ke depannya. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyimak dan antusias dengan diskusi kita hari ini. Akhir kata saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam series webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Marsha. Dimohon untuk para peserta silahkan mengisi absensi dengan nama lengkap karena akan digunakan untuk sertifikat yang akan diberikan nantinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum saya tutup acara webinar series pada hari ini, para peserta diingatkan untuk mengisi absensi dan dimohon untuk mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi. Sesi dokumentasi akan dilakukan oleh tim panitia, mohon diaktifkan kamera masing-masing peserta.
proses ya. Nah, slide pertama. Oke. Lanjut slide kedua. Oke, lanjut slide ketiga. Lanjut lagi slide keempat. Lanjut slide kelima. Slide ke-6. Lanjut slide ke-7. Akhir slide ke-8. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga Torik. Diingatkan kembali untuk 8 series webinar selanjutnya akan hadir kembali. Saya bacakan tema-temanya. Yang pertama bertemakan perencanaan investasi, lalu webinar selanjutnya mengenai asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi syariah, aktuaria, asuransi sosial, pendanaan pensiun, dan sumber daya manusia di bidang asuransi. Untuk informasi lebih lanjut, bisa stay tune di Instagram @vokasi_UI. Terima kasih kepada narasumber, moderator, Kepala Prodi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Bapak Ibu dosen Prodi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga banyak ilmu yang kita dapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di webinar seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta diizinkan live. Terima kasih teman-teman. Untuk Bapak Eko, terima kasih atas pembicaranya hari ini. Mohon maaf apabila dari kita ada salah-salah kata, diizinkan live, Pak. Terima kasih banyak dari kami Baik, selaku terima kasih panitia. Kak Bayanya, Kak Marsha, dan teman-temannya ya. Izin live ya teman-teman ya. Terima kasih. Iya, Baik, Pak. Terima Pak. kasih. Terima kasih.